Jakabaring di dekat Jakabaring Sport City. Kalau ada yang suka main ke Palembang. Saat ini seperti disebutkan tadi, saya staf keperawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Husin Palembang sejak tahun 1999. Saya sendiri sebenarnya memulai jenjang pendidikan saya dari Akper, dari Akademi Perawatan, dulu namanya Depkes ya, punya Depkes RI Palembang, kalau sekarang namanya jadi Poltekkes. Kemudian melanjutkan S1-nya di PSIK Universitas Sriwijaya Palembang. Kemudian tahun 2012 S2 Magister Keperawatannya di Unpad. Ibu Atik boleh masuk ke slideshow? Oh ya. Mungkin lagi loading. Ya, silakan. Oke. Kita langsung saja ya. Nah, itu langsung ini. Di layar terlihat 6 sasaran keselamatan pasien. Oh, yang mana? Oh, langsung ini. Ada slide. Maaf, ini kayaknya ada slide keduanya mana ya? Kok nggak muncul ya? Di back dulu bisa. Ditekan back-nya. Di layar tertulis keselamatan pasien. Oke. Oke. Nah, ini untuk diketahui saja, kalau saya dari tahun 99 itu masuk rumah sakit umum sebagai perawat ICU ya. Jadi setelah di ICU ada mutasi, saya juga pernah bekerja di ruangan bedah saraf, kemudian ruangan neurologinya, ruangan sarafnya, kemudian di ruangan brain head center, itu juga mengenai perawatan pasien heart, jantung, dan kardio cerebrovaskuler ya, jadi BHC di RSMH. Kemudian sejak tahun 2015 saya dipercaya untuk di bagian manajemen di pelayanan keperawatan. Nah, pada kesempatan ini nanti kita harapkan ya teman-teman semua, baik yang praktisi kesehatan maupun umum, itu mampu mengetahui mengenai dan memahami apa itu keselamatan pasien dan bisa mampu mendukung keselamatan pasien di rumah sakit. Ya, ini nanti ada beberapa item sub bahasan yang kita bahas mengenai divisi dari keselamatan pasien itu sendiri, kemudian apa saja yang disebut dengan 6 sasaran keselamatan pasien dan bagaimana implementasinya di rumah sakit. Nah, ini mungkin teman-teman semua, Bapak Ibu pernah baca koran atau baca lewat web saat ini ya, atau koran seperti itu, mengenai berita-berita adanya kesalahan pemberian obat, ada yang pasien sampai meninggal karena salah obat, kemudian juga ada pasien yang harus kehilangan 2 kakinya karena salah amputasi ya, jadi mungkin yang sakit sebelah kiri tapi karena kesalahan prosedur yang diamputasi sebelah kanan, jadi karena kaki yang kiri juga yang sakit kiri ya terpaksa juga harus kirinya diamputasi, dan ini sangat beresiko sekali ya, sangat berbahaya sekali. Kemudian juga mungkin pernah baca mengenai pasien yang jatuh dari tempat tidur. Nah, ini diduga karena keterlambatan dari petugas kesehatan, mungkin salah satunya adalah perawat.
yang 24 jam memang seharusnya berada di samping pasien. Jadi kalau kita baca berita-berita ini sepertinya salah siapa gitu ya, salah rumah sakit atau salah pasiennya yang teledor gitu ya, atau salah penjaganya mungkin. Boleh, Bu. Boleh. Jadi untuk mencegah jangan sampai kisah-kisah ini terulang, apalagi terulang dengan kita gitu ya. Jadi diharapkan semua rumah sakit membangun suatu sistem yang namanya sistem keselamatan pasien. Bentar ya, ini agak lambat juga. Ya mungkin karena ini mau langsung ke ke materi ya, jadi slide-nya langsung saja muncul yang ini. Tapi memang ini adalah inti pokok dari yang akan kita bicarakan mengenai 6 sasaran keselamatan pasien. 6 sasaran keselamatan pasien, yang pertama itu rumah sakit harus membangun suatu sistem cara yang aman untuk mengidentifikasi pasien dengan benar. Jadi rumah sakit mempunyai sistem atau metode bagaimana bisa membedakan satu pasien dengan pasien yang lain, karena bisa jadi ya pasien kita ini namanya sama, bisa jadi tanggal lahir juga sama. Jadi rumah sakit paling tidak harus punya 2 identitas yang dipakai untuk menjadi metode identifikasi. Beberapa rumah sakit pakai nama dan tanggal lahir mungkin ya, atau yang kode-kode unik lah, mungkin yang saat ini mungkin bisa dipakai nama dan nomor induk kependudukan. Itu kan unik, setiap orang kan tidak sama. Nah, ini gunanya buat apa? Supaya bisa membantu petugas dalam mengidentifikasi pasien sebelum pemberian obat, pemberian produk darah atau transfusi ya, atau juga pengambilan sampel spesimen seperti spesimen pemeriksaan darah, urin, ataupun spesimen laboratorium lainnya. Nah, yang kedua itu mengenai keselamatan pasien adalah komunikasi efektif. Jadi rumah sakit ini kan yang terlibat dalam pelayanan satu pasien itu ada banyak sekali profesi. Namanya kalau kita sebut tuh profesi pemberi layanan, pemberi asuhan ya, PPA, profesi pemberi asuhan PPA itu dokter, perawat, farmasi atau apoteker, ahli gizi, fisioterapi, itu namanya PPA, berkomunikasi untuk menentukan rencana asuhan untuk pasien. Nah, dalam berkomunikasi ini komunikasinya harus efektif sehingga tidak salah berita, tidak salah pesan, atau tidak salah nanti pelaksanaannya karena pesannya salah, dan ketika dilakukan, diimplementasikan dari instruksi tersebut salah dilakukan oleh petugas. Jadi dalam komunikasi efektif itu kita harus mengutamakan tepat waktu, karena ini pasien ya, kalau pasien harus diberi obat jam 1 ya harus diberi obat jam 1 sesuai dengan instruksinya. Kemudian pesan yang disampaikan juga harus akurat, karena di rumah sakit kan biasanya ada pemberian obat, dosis obat yang harus akurat, hitungan dosisnya harus pas. Jadi ketika dikomunikasikan itu juga harus akurat, tidak bisa satu botol itu bisa berisi 500 mg, bisa berisi 1 gram, ada yang 250 mg. Jadi harus akurat ketika disampaikan. Kemudian juga harus lengkap. Jadi lengkap ini pasien, misalnya pengobatan ini untuk siapa, who-nya. Kemudian
apa yang diberikan, kemudian bagaimana memberikannya, kapan diberikannya, bagaimana memberikannya, itu semua komunikasinya harus lengkap. Kemudian tadi jelas bahasanya, kalau misalnya komunikasinya by phone itu komunikasinya harus jelas. Kemudian kalau misalnya memang tertulis, berarti tulisannya juga harus jelas. Tulisan kita kan suka mau cepat misalnya gitu kan, cepat jadi nggak terlalu jelas, padahal kata-kata itu suka ada yang tulisannya itu agak beda-beda dikit seperti I dan L seperti itu. Jadi harus benar-benar jelas sehingga tidak terjadi kesalahan komunikasi dan instruksi. Nah, di rumah sakit sendiri tadi disampaikan ya, banyak sekali kegiatan yang harus dikomunikasikan antara dokter sama perawat, perawat dan perawat, perawat dengan petugas gizi, dengan petugas laboratorium. Nah, ini bagaimana bisa berkomunikasi secara efektif, itu rumah sakit menentukan satu metode yang umum dipakai, itu metodenya SBAR. Tapi banyak sebenarnya metode-metode komunikasi yang efektif yang bisa dipakai, tapi salah satu contohnya adalah SBAR. SBAR ini kepanjangan dari S-nya situation, B-nya background, A-nya assessment, dan R-nya rekomendasi. Jadi bagaimana, misalnya kan banyak nih mau dikomunikasikan tentang pasiennya waktu saat handover, saat operan jaga. Tapi apa yang harus disampaikan itu harus benar-benar efektif. Jadi tidak salah, yang harusnya disampaikan nanti tidak disampaikan, yang tidak harusnya disampaikan malah disampaikan. Jadi harus efektif dan efisien dengan metode SBAR ini. Jadi kita sudah menentukan situasi yang harus disampaikan itu apa, yang urgennya apa, kemudian riwayatnya, backgroundnya apa, kemudian kesimpulannya apa dari hasil asesmen tersebut, dan apa rekomendasinya. Nah, itu untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi di rumah sakit. Nah, apabila misalnya komunikasinya by phone, nah ini kalau by phone kan suka lupa kalau tidak ditulis kembali. Oleh karena itu harus petugas yang menerima komunikasi melalui telepon itu harus menuliskan kembali dan memastikan bahwa yang diinstruksikan itu benar dengan metode lagi. Jadi untuk mempermudah kita ada metode namanya tebak, atau juga ada yang menyebutnya tulbakon. Tulis, baca, konfirmasi. Jadi apa yang kita dengar, kita tulis, kemudian kita bacakan ulang lagi apa yang disampaikan sebelumnya tadi, kemudian kita konfirmasi untuk terakhir sekalinya untuk memastikan bahwa apa yang kita dengar tadi dan yang sudah kita catat itu benar-benar sesuai dengan yang disampaikan, sehingga tidak terjadi kesalahan instruksi dalam perawatan pasien. Nah, ini yang ketiga. Jadi yang ketiga juga rumah sakit ini yang paling banyak sebenarnya ya suka salah karena banyak sekali jenisnya dan cara pemberiannya. Rumah sakit harus memastikan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Jadi obat-obatan itu banyak, tapi kita harus lebih mewaspadai obat-obatan yang resiko tinggi. Obat-obatan yang namanya sama, rupanya mirip, norum, atau kalau bahasa Inggrisnya LASA, look alike, sound alike. Nah, itu juga harus benar-benar diwaspadai. Kemudian elektrolit konsentrat tinggi. Jadi ada obat-obatan yang pekat sekali sehingga kalau salah pemberian itu bisa mencederai pasien. Nanti bagaimana caranya nanti di pembahasan kita selanjutnya. Jadi obat-obatan yang beresiko tinggi contohnya heparin. Kemudian ada obat-obatan yang penyebutannya atau bentuknya sama seperti Zantac, Zanac. Nah, ini yang beresiko ketika kita komunikasi by phone. Jadi kita telepon, kita sebutkan obatnya Zantac, tapi karena mungkin ada sinyalnya error atau apa, yang kedengarannya kayaknya Sanac seperti itu. Nah, ini yang harus dikonfirmasi ulang ke pemberi pesan tadi ya, ke dokternya atau ke farmasinya. Nah, yang keempat, rumah sakit juga harus memastikan lokasi
lokasi operasinya yang benar, prosedur operasinya yang benar, dan pasien yang dioperasi juga benar. Jadi ini kan yang suka salah, banyak kejadian itu yang terblow up itu tentang kesalahan operasi, seperti tadi yang salah amputasi atau apa. Jadi rumah sakit harus punya sistem bagaimana memastikan bahwa lokasi operasi itu tepat, kemudian prosedurnya juga tepat, dan pasien yang dioperasi juga tepat. Nah, ini tadi salah satunya adalah gunanya dari identifikasi pasien. Jadi ketika dibawa ke ruang operasi, mungkin namanya sama, Rahmiati, tapi yang satunya mau operasi fraktur, kakinya mau dipasang pen, yang satunya mungkin operasi bedah tumor mungkin atau apa. Jadi ketika dipanggil namanya benar Rahmiati, tapi rupanya prosedurnya salah kayak gitu. Jadi benar-benar harus dipastikan pasiennya benar, prosedurnya benar, dan lokasi tempat nanti operasinya juga benar. Nah, itu biasanya digunakan adalah surgery safety checklist seperti itu ya. Jadi checklist untuk ketepatan operasi. Nah, yang kelima, rumah sakit sudah umum ya, mungkin disebut tempatnya banyak sekali kuman-kuman ya, kuman-kuman, dan jenisnya karena sudah semakin banyak pasien, itu jenis kumannya semakin kuat, mutasinya banyak. Jadi harus upaya rumah sakit bagaimana tidak terjadi infeksi silang antar petugas kesehatan ke pasien ataupun pasien ke pasien. Jadi salah satu caranya adalah dengan lebih mensosialisasikan bagaimana cara cuci tangan yang benar, ya, kapan saja harus cuci tangan. Nah, itu bukan saja petugas yang harus cuci tangan, tapi pasien juga harus cuci tangan, karena mereka semua berkontak dengan lingkungan yang ada di rumah sakit. Kemudian yang keenam, nah yang keenam ini keselamatan pasien untuk mengurangi resiko cedera pasien yang akibat terjatuh. Jadi karena kan kondisi pasien lemah, mungkin karena tensinya tinggi, jalannya tidak straight gitu ya, jadi sempoyongan. Jadi rumah sakit harus punya kebijakan juga, mungkin selain kebijakan untuk intervensi perawatan atau pengobatan, juga fasilitas seperti itu. Termasuk juga nanti ada bagiannya di FMS gitu ya, bagaimana support gedung, support sarana yang lain dalam mencegah pasien jatuh. Nah, untuk keperawatannya sendiri, setiap pasien yang datang itu harus di-asesmen apakah pasien ini beresiko atau tidak. Jadi ada semacam instrumen yang digunakan untuk anak-anak, untuk orang dewasa, dan untuk geriatri untuk mengkaji atau men-screening apakah pasien yang masuk ke ruangan kita itu beresiko atau tidak. Karena kan pasien banyak, jadi kita harus tetap punya prioritas. Jadi kalau memang pasiennya resikonya tinggi, maka kita harus full monitoringnya lebih ketat untuk bagaimana mencegah pasien jangan sampai jatuh. Nah, itu tadi sudah disebutkan 6 kesalahan keselamatan pasien ya. Yang pertama, bagaimana kita harus bisa mengidentifikasi dengan tepat, bagaimana kita berkomunikasi dengan efektif, kemudian keamanan pemberian obat-obatan yang harus diwaspadai, kemudian keselamatan pasien operasi, tepat pasien, tepat lokasi, tepat prosedur, yang kemudian bagaimana mencegah infeksi di ruang perawatan, akibat perawatan, kemudian bagaimana mencegah terjadinya pasien jatuh. Lalu apa yang harus dilakukan untuk itu? Dan ini juga bukan hanya diketahui oleh petugas saja, pasien yang datang pun harus tahu kenapa harus diberikan seperti ini, atau pengunjung, sehingga sistem keselamatan pasien ini bisa berjalan. Karena diketahui kan mungkin petugas kita banyak pasien yang dihadapi, banyak pasien yang nama-namanya sama, kemudian mungkin penyakitnya sama. Nah, ini harus pasien juga speak up kayak gitu. Jadi benar-benar juga harus bisa menjaga dirinya sendiri, bagaimana
selamat di rumah sakit gitu, nggak ada cedera yang tambahan selain yang penyakit kita yang akan kita obati di rumah sakit. Jadi yang pertama tadi, bagaimana sih mengidentifikasi pasien dengan benar? Nah, rumah sakit biasanya menyiapkan gelang identitas. Gelang identitas nanti mungkin untuk lebih lagi memperjelas identitas, dibagi warna, untuk yang laki-laki warna apa, perempuan warna apa gitu ya. Jadi sudah di labelin. Jadi kalau dia laki-laki misalnya biru, dia warna laki-laki ya. Kemudian yang perempuan warnanya pink seperti itu. Jadi dikasih gelang yang berisi identitas tadi yang disepakati oleh rumah sakitnya, identitasnya apa? Apa kayak nama, kemudian tanggal lahir, atau kemudian boleh ditambah dengan nomor register yang unik ya. Kalau setiap di rumah sakit pasti nama pasti registernya pasti beda. Nah, itu mungkin jadi pembeda identitas. Kemudian bisa juga mungkin yang pakai nik tadi. Jadi setiap pasien yang datang itu kalau dipasangin gelang itu harus dikasih tahu juga sama perawatnya juga sama petugas bahwa gelangnya ini fungsinya buat apa, manfaatnya buat apa. Sehingga pasien juga harus patuh. Jangan sampai nanti karena nggak nyaman ya mungkin dipasang-pasang, dilepas, ditaruh gitu hilang. Jadi perawat susah mengidentifikasi ketika dia tidur, yang jaganya juga nggak ada, terus mau memberikan obat, ini pasien namanya siapa kayak gitu kan, mau dibangunin mungkin pas jaga malam kan agak sulit, kasihan karena waktu istirahatnya akan terganggu. Gelangnya nggak ada. Nah, ini beresiko sekali untuk pasien. Jadi pasien juga harus sadar apa sih gunanya dipasang-pasang gelang-gelang gitu ya. Jadi dipasang gelang ini untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan ini tepat pada pasiennya. Jadi memang misalnya mau diberikan obat ini untuk Tuan Denny misalnya. Jadi benar harus ke pasien yang namanya Denny. Denny ini mungkin banyak juga. Ada Denny A, Denny B. Dipastikan lagi tanggal lahirnya mungkin yang beda. Ini ada juga yang sama tanggal lahirnya, ditambahin lagi dengan identitas yang unik lainnya yang tidak mungkin sama dengan pasien yang lainnya. Jadi pasien jangan dilepas-lepas ya kalau dapat gelang. Jadi harus tetap terpasang. Kalau memang misalnya longgar atau tidak nyaman atau malah mungkin ada yang alergi ya dengan gelang, itu harus disampaikan ke petugas sehingga nanti mungkin ada bentuk lain dari kebijakannya rumah sakit. Kalau yang alergi itu dari bentuknya seperti apa, untuk tetap harus ada identitas di rumah sakit. Kemudian untuk keamanan seperti tadi ya, keamanan dalam pemberian sampel, kan suka juga ada tuh informasi salah hasil punya pasien A, rupanya sampelnya pasien B kayak gitu ya. Jadi untuk mencegah kesalahan itu juga lebih baik kalau menggunakan barcode, tidak dengan tulis tangan. Mungkin tulis tangan tadi tulisannya nggak benar, kurang rapi gitu ya. Jadi seharusnya tulisannya mungkin Rahmiati, tapi ditulisnya mungkin Rahmat kayak gitu kebacanya. Jadi sampelnya tadi salah, hasilnya salah disampaikan ke pasien yang lain, pasiennya terkejut. Kalau hasilnya yang bagus enak, tapi kalau hasilnya tidak bagus bisa pingsan pasiennya gitu ya. Dan itu beresiko sekali. Makanya di tempat belangku pengambilan sampel, di kantong darah transfusi itu juga harus ada barcode khusus sehingga tidak salah, karena darah ini sangat berisiko sekali. Darah kan macam-macam golongannya, untuk pasien apa resusnya apa, pasiennya yang mana. Nah, ini benar-benar ketika sebelum memberikan transfusi harus dibaca, dan pasien juga harus nanya. Jadi kadang-kadang kan namanya manusia ya, error itu human katanya, manusia itu pasti error kayak gitu ya. Tapi kita minimalisir dari semua aspek sistem tadi. Jadi perawat, petugas, dan pasien sendiri harus terlibat, jangan sampai terjadi insiden, namanya insiden keselamatan pasien. Jadi ketika kita mungkin dikasih Bu, kita mau sesuai instruksinya untuk perbaikan kondisi ibu, kita akan pasang transfusi darah.
ini golongan darah ibu apa, kemudian benar nggak namanya ini, tanggal lahirnya mungkin untuk dipastikan lagi. Ibu boleh juga pasiennya lihat gitu kan, coba suster atau perawat, saya juga ingin lihat benar nggak ini darah buat saya gitu ya. Kalau udah yakin, oh ya silakan suster atau perawat untuk memasangnya. Jadi yang kita pasien juga harus aware sama keselamatan kita sendiri kayak gitu. Nah, jadi kita selamat, pasien selamat, petugas selamat, dan semua insya Allah selamat gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengingatkan, untuk speak up ke petugas. Nah ini yang untuk identitas ya. Jadi sangat mungkin kalau di rumah sakit juga mungkin ada yang terlalu apa ya, capek kali ya, setiap mau tindakan tuh ditanyain, karena memang harus seperti itu. Mau memberikan obat, ibu maaf, bisa sebutkan namanya, tanggal lahirnya, nanti datang lagi nih memberikan makan. Ibu maaf, ini diet untuk ibu namanya siapa, bener nggak dietnya dapat diet jantung gitu kan, itu dicek lagi. Nanti ada lagi datang farmasi bawa obat, ditanya lagi, ibu maaf kita mau memberikan obat, apakah benar ini obat untuk ibu, tolong ibu bisa menyebutkan namanya, tanggal lahirnya, sehingga obat tadi nggak salah alamat juga gitu. Jadi jangan merasa apa ya, kok kayak ribet gitu ya, datang-datang nanyain nama, datang-datang nanyain nama gitu ya. Jadi memang harus seperti itu karena kita harus memastikan keamanan pasien. Nah, yang kedua tadi yang komunikasi yang efektif ya. Komunikasi yang efektif tadi pada prinsipnya kalau mau jelas bahasanya harus dipahami. Jadi mungkin ada yang banyak istilah ya, kalau di rumah sakit itu medis ini banyak sekali istilah-istilah yang bisa saja sama, bisa juga enggak gitu untuk satu profesi atau dalam berbagai profesi yang lainnya, singkatan-singkatan atau bahasa-bahasa yang dikiranya yang menerima pesan tadi itu ngerti yang dia sampaikan, padahal belum tentu juga dia ngerti. Jadi bahasanya gunakan bahasa yang memang sudah lazim dipakai. Mungkin untuk kita bahasanya Indonesia gitu ya. Kalau di Palembang sih nggak banyak, bahasanya Melayu, hampir semuanya sama. Tapi kalau di daerah-daerah mungkin ada bahasa, di Sumatera Selatan banyak ya, bahasa Komering itu beda segala macam. Jadi gunakan bahasa yang benar-benar bisa dimengerti secara universal. Kemudian tadi metode komunikasinya harus tepat. Jadi nggak bertele-tele, nanti menelpon pasien sudah gawat, misalnya pasien sudah sesak nafas, tapi komunikasinya bertele-tele, tidak efektif dan tidak efisien, panjang lebar, dan dokternya malah tidak paham apa yang kondisi sebenarnya terjadi. Jadi metode SBAR tadi harus digunakan. Kita cek dulu pasiennya, kita periksa dulu pasiennya, situasi yang ingin disampaikan apa, pasiennya sesak nafas, riwayatnya apa, mungkin dia memang ada asma atau ada asites yang bisa bikin dia sesek, atau kalau yang COVID sekarang ya, mungkin saturasinya menurun begitu, itu harus dilaporkan situasi yang urgennya apa dan riwayatnya apa, kemudian asesmennya, oh pasien ini ada penurunan, ada kondisi desaturasi, rekomendasinya mungkin dok saya naikkan dulu ya oksigennya ya, untuk lihat lagi apakah saturasinya bisa naik atau tidak, dengan tambahan mungkin intervensi posisi pronasi atau seperti apa. Mungkin dok nanti mohon rekomendasinya untuk alat bantu pernapasan yang lain, mungkin apakah pasien tersebut perlu HNFC atau malah perlu bantuan ventilasi mekanik. Nah, itu disampaikan secara singkat, padat, dan efisien, sehingga pasien juga langsung bisa dapat intervensi gitu, instruksi ya dari DPJP yang kita telepon tadi. Nah, yang ketiga adalah kode alfabetik. Tadi disebutkan di depan ya bahwa ada obat-obatan yang LASA, look alike, sound alike. Maunya Zantac, yang kedengaran kita Sanak. Nah, ini kita mintakan waktu kita tulbakon, kita konfirmasi, kita baca
kita ejak dengan kode alfabetik, sama kayak di di penerbangan atau apa ya. Jadi kalau misalnya obatnya Zantac, Z-nya apa untuk kode Z, kemudian A, alfa, N, kemudian di Zantac T. Jadi itu memang agak sulit menghafal, tapi untuk rumah sakit mungkin harus menyiapkan satu alat bantu ya, kode alfabetik ini di dekat telepon atau di dekat meja station, sehingga ketika kita mau konfirmasi obat-obatan yang tadi yang look alike, sound alike tadi dengan menggunakan kode alfabetik bisa kita pakai seperti itu. Kalau mau dihafal mungkin agak sulit juga, mungkin karena jarang-jarang dipakai, lupa gitu ya, apa-apa aja kode alfa, beta, apalagi tuh yang untuk T-nya Charlie gitu ya. Nah, itu harus diketahui. Nah, di tulisan komunikasi efektif juga misalnya kita komunikasinya dengan tertulis. Nah, dengan tertulis juga kita harus menggunakan, jangan sampai salah persepsi dan salah interpretasi, itu harus ada singkatan dan simbol yang terstandar. Misalnya huruf R gitu ya, kan kalau umumnya ini R itu dipakai untuk resep. R, resep. Tapi ada juga yang biasa memakai R itu untuk rencana. Nah, itu harus disepakati di rumah sakit R itu untuk apa. Kemudian tanda-tanda, simbol-simbol seperti panah ke atas, panah ke bawah. Nah, ini apakah artinya meningkat atau tanda ada punya makna yang lain? Kemudian tanda plus, apakah tanda plus ini artinya ada atau plus ini artinya boleh gitu ya. Jadi tanda-tanda tersebut harus dijadikan satu buku yang menyimpulkan bahwa singkatan ini dan simbol inilah yang standarnya ada di rumah sakit dipakai kayak gitu. Jadi tidak ada lagi kesalahan interpretasi dari berbagai bentuk singkatan dan simbol. Nah, yang terakhir ini mengenai komunikasi yang efektif, harus didokumentasikan hasil komunikasi itu. Jadi kalau misalnya komunikasi by phone, itu kan sudah ditelepon, kadang-kadang udah kita laksanakan tapi kita lupa besok-besoknya gitu kan, karena apalagi kalau di keperawatan 24 jam dengan pola shift, shift pagi, shift siang, shift malam. Shift pagi dapat instruksi, kemudian kan instruksinya mungkin berlanjut atau tidak seperti itu. Dia nggak nyatet, yang taunya dia cuma instruksi buat dia aja pagi itu bahwa harus segera disuntik ini. Nah, apakah obatnya ini akan lanjut atau tidak? Itu harus didokumentasikan dan dikomunikasikan lagi. Yang pemberi instruksi itu juga harus membuat bukti bahwa benar dia telah menginstruksikan hal tersebut sehari sebelumnya atau semalamnya dalam waktu 1x24 jam untuk memverifikasi di dokumen bahwa apa yang dia sampaikan by phone kemarin memang benar. Jadi itu adalah aspek hukumnya juga, sehingga tidak kesalahan untuk petugas yang melakukan bahwa benar semalam sebenarnya ada instruksi pemberian transfusi seperti itu. Jadi itu dicatat di rekam medis, kemudian 1x24 jam yang memberikan instruksi itu harus bisa dibuktikan dengan bukti verifikasi di dokumen rekam medis. Yang ketiga, meningkatkan keamanan obat-obat yang diwaspadai. Jadi dalam pemberian obat kita harus yakinkan dengan prinsip 5 benar, ya. Kita harus yakin dulu benar pasien dengan cara mengidentifikasi namanya tadi dengan gelang identitas, kemudian apa benar ini obatnya, kita cek lagi obatnya di instruksi, di tulisannya, apakah benar ini yang ditulis. Kalau yang bentuknya agak mirip bentuknya atau namanya yang mirip, itu dicek lagi. Dosisnya juga dicek lagi, apakah 1000 atau 100, mungkin nolnya itu gitu ya,
1000 miligram, 1 gram ya, 1000 miligram. Tapi 0,00-nya gitu. Jadi apakah ini tepat atau tidak dosisnya, dicek lagi. Kemudian waktunya ada obat-obatan yang strict ya. Jadi obat-obat itu memang berdasarkan masa kerja obatnya benar-benar diatur. Misalnya obatnya per 12 jam. Jadi kalau obatnya per 12 jam, kalau diberikan yang pertama jam 8 pagi, maka yang kedua jam 8 malam. Nggak bisa nanti jam 8 pagi, satunya jam 6 gitu. Kecepatan atau malah kelambatan, nanti jam 10 malam baru diberikan. Nah, ini juga tidak benar. Nah, pasien juga harus paham obat-obatan apa saja yang diberikan kepadanya, sehingga tidak terjadi kesalahan pemberian obat gitu ya. Pasien silahkan bertanya, saya dapat obat apa aja, terapi saya apa aja, obat A, obat B, obat C. Obat A ini nanti diberikan jam berapa, yang B jam berapa, yang ini jam berapa. Ini dosisnya berapa, ini dosisnya berapa, ini dosisnya berapa. Cara pemberiannya seperti apa? Oh, obat ini nanti lewat selang infus, Bu, lewat vena, berarti dari pembuluh darah vena. Oh, ini disuntik langsung, Bu, di daerah bokongnya, daerah pantatnya, berarti intramuskuler seperti itu, atau yang subkutan di bagian pangkal lengan atas seperti itu. Itu dikonfirmasi. Walau alam ya, siapa tahu nanti yang pertama memberikannya lewat SC, lewat subkutan. Nanti sore mungkin perawatnya lupa baca atau apa, dikiranya obat ini lewat selang seperti itu. Nah, itu bisa saja nanti ada resiko kejadian yang tidak diharapkan. Jadi pasien juga harus speak up kayak gitu. Jadi kalau kita jadi pasien harus speak up, suster kenapa diberinya di sini ya? Kalau nggak salah obat ini tadi siang diberinya di sini. Nah, itu bukannya kita menyalahkan ya. Jadi kita juga harus dalam berkomunikasi juga harus bijak juga ya, karena petugas-petugas ini mungkin dalam melakukan tugasnya kan banyak sekali stresor-stresornya. Akan sangat membantu sekali bagi petugas apabila komunikasinya dengan baik seperti itu, bukan langsung menyalahkan atau apa. Jadi berupa konfirmasi seperti itu dari kita, dari pasien, sehingga sebenarnya petugas juga akan sangat berterima kasih sekali untuk diingatkan seperti itu. Yang namanya kita manusia ya, kadang capek, mungkin jaga malam atau udah ngantuk gitu ya, nggak kelihatan apa yang ditulis. Nah, dengan diingatkan, petugas akan sangat berterima kasih sekali dan insya Allah kita semua selamat seperti itu ya. Jadi saling mengingatkan, harus saling mengetahui apa yang akan masuk di tubuh kita itu kita juga tahu sehingga benar-benar aman. Nah, yang penting lagi obat-obatan ini yang tadi yang ada konsentrat tinggi, yang obat yang resiko tinggi, obat yang lasa atau norum tadi, karena tingkat kesalahannya ini juga sangat frekuensinya lumayan sering, itu dalam memberikan obat tidak cukup dengan 5 benar saja 1 kali, tapi 5 benarnya harus 2 kali. Jadi harus double check. Jadi harus ada orang lain lagi yang bisa mengkonfirmasi bahwa obatnya udah benar, pasiennya udah benar, dosisnya udah benar, waktunya udah benar, cara pemberiannya udah benar. Nah, ini yang namanya double check untuk pemberian obat-obatan yang resiko tinggi tadi, yang harus diwaspadai tadi, yang lasa, yang resiko tinggi sama yang konsentrat tinggi. Nah, itu harus 2 orang yang mengeceknya. Karena 1 mata tidak cukup, harus 2 mata lebih baik kayak gitu ya. Jadi sama-sama mengingatkan, dan pasien juga boleh ikut serta berpartisipasi untuk keselamatan pasien ya. Demikian, itu yang sudah yang ketiga ya. Nah, ini yang untuk operasi, keselamatan prosedur operasi, tepat prosedur, tepat lokasi, dan tepat pasien. Nah, ini sebenarnya sistemnya sama ya dari awal dulu untuk memastikan bahwa pasiennya benar adalah proses identifikasi seperti yang di awal tadi, yang di nomor 1.
kita pastikan dia sesuai dengan belangko instruksinya, belangko operasinya, kemudian gelangnya, kemudian untuk memastikan bahwa lokasi operasinya tepat. Misalnya dia mau operasi lepas pen tangan kiri. Nah, itu harus ditandain tangan kiri. Tapi untuk memastikannya lagi benar-benar tangan kiri, itu dilihat lagi ke ronsennya. Seperti itu. Karena kan ini di dalam nih. Nggak kelihatan kalau mau lepas pen. Kalau dia yang lukanya di luar mungkin kelihatan ya. Tapi kalau yang di dalam kan nggak kelihatan lagi. Jadi dicek lagi, dipastikan lagi sebelum ditandain itu dipastikan dengan hasil radiologinya yang sudah ada. Jadi dilihat lagi, oh ya benar di tangan kiri di posisi ulnar atau di mana di giginya atau di jarinya atau di mana itu ditandain. Nah, ditandainnya pakai penanda yang tidak tidak cepat terhapus ya. Takutnya nanti ditandainnya malam, besok paginya mandi pasiennya. Udah mandi nggak hilang tandanya tadi, pas dibawa ke ruang operasi nggak ada tanda lagi, bingung lagi gitu ya. Jadi penandanya harus yang permanen dan terlihat seperti itu. Dan pasien juga harus bisa tahu kenapa ditandain gitu. Oh, ini untuk tempat tempat yang akan dioperasi nanti. Oh iya benar nih, tadi kemarin pennya ada di sini, jadi ditandain di sini. Tapi kalau memang misalnya ada kekeliruan, di speak up aja kayak gitu. Nah, maaf dok, rasanya saya lukanya sebelah sini kayak gitu ya. Salah nggak dok? Nanti kita mohon dicek lagi kayak gitu ya, dicek lagi sama-sama di pemeriksaannya atau apa. Jadi untuk keselamatan pasien ini semua harus partisipasi, bukan hanya tanggung jawabnya dari petugas kesehatan aja. Karena ini keselamatannya kita, jadi kita juga sebagai pasien juga harus berpartisipasi. Nah, yang terakhir itu yang riskan juga itu terjadi ketika di ruang operasi. Misalnya ada alat-alat yang dipakai di dalam, ya, misalnya sudah diinsisi, dibelah jaringannya, ada alat yang dimasukkan di dalam sementara, istilahnya untuk membantu proses operasi. Nah, ini jangan sampai petugas lengah. Alat-alat yang dipakai tadi dihitung lagi. Jadi sebelum operasi alat yang dipakai dihitung, setelah operasi dihitung lagi alatnya. Udah pas belum nih, ada yang masih tertinggal atau tidak di dalam lokasi operasi tadi. Kemudian juga mungkin ada kasa. Kasa kan untuk menyetop perdarahan atau untuk membantu proses pembersihan. Nah, itu juga kasa juga dihitung. Kasa yang dipakai waktu dibuka paketnya sebelum operasi dan paket setelah operasi itu dihitung lagi jumlah kasanya yang ada. Jangan sampai ada satu kasa pun yang tertinggal di tempat operasi tadi. Nah, kemudian kalau ada implan itu misalnya kayak pen itu ya, kayak pen itu juga termasuk implan. Ada register. Ada registernya itu juga harus dilihat, dicatat, harus didokumentasikan nomor serinya. Jadi kalau ada apa-apa bisa dicek. Misalnya ada kesalahan produksi dari barang alat itu sendiri, mungkin terjadi infeksi misalnya ya, terjadi infeksi. Nah, bisa jadi nanti mungkin dicek juga ke alatnya itu sendiri, apakah memang alatnya ini sudah sesuai dengan standar kayak gitu, sehingga tidak beresiko untuk pasien. Jadi semua proses ini sebenarnya dari sasaran 1 sampai sasaran 6 nanti semuanya berkaitan ya, tidak terpisah satu-satu. Sasaran 1 identifikasi, sasaran 2 komunikasi, dan itu semua harus berjalan simultan ya, namanya 6 sasaran itu dalam semua proses asuhan pasien. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang kelima untuk mencegah infeksi. Jadi kalau petugas itu sudah wajib gitu ya, bisa cuci tangan yang benar, baik menggunakan hand rub ataupun cuci tangan dengan air mengalir. Jadi ada ketentuannya kalau pakai hand rub atau pakai air mengalir. Kalau memang kumannya tidak tampak, bisa kita pakai hand rub. Tapi kalau sudah misalnya ada percikan darah
ada spesimen yang lengket di tangan kita atau di bagian yang lain, kita harus cuci tangan secara benar dengan sabun dan juga air mengalir. Jadi tidak boleh menggunakan hand rub seperti itu. Nah, di era COVID seperti ini, infeksi yang mengancam adalah penyebaran dari virus COVID ini sendiri ya, coronavirus ini sendiri. Maka semua pasien, semua petugas, semua pengunjung itu harus menggunakan masker tanpa terkecuali. Ya, kalau sekarang harusnya lebih ketat, katanya harus double layer, istilahnya maskernya 2 kali. Kalau yang biasa masker bedah, kemudian ada masker kain juga. Tapi kalau udah pakai N95 itu cukup 1 aja. Ini untuk mengurangi infeksi. Jadi kalau pasien juga, setiap pasien datang, pasien baru itu selalu diajarin sama petugas, sama perawatnya untuk belajar cuci tangan yang benar. Karena ini juga kan pasien juga kontak sama lingkungan pasien ya, lingkungan sekitar rumah sakit itu yang bisa dikatakan banyak kuman ya. Jadi keluarga itu jangan bosen-bosen kalau nanti petugasnya datang lagi, Ibu coba cuci tangan yang benarnya udah bisa atau belum gitu ya. Coba lagi, kalau lupa ulang lagi kayak gitu, karena ini untuk kepentingan kita bersama. Ya kan, sampai nanti karena keteledorannya kita ya, kumannya tadi pindah dari tempat tidur, dari sisi mungkin dari sisi meja atau apa, bekas ada jatuhan apa, kontak di kita, kemudian kita pegang pasien kita pegang keluarga kita gitu ya. Nah, itu bisa kontaminasi silang. Nah, itu beresiko terjadinya infeksi. Nah, yang terakhir ini pasien resiko jatuh. Nah, ketika pasien itu sudah dinyatakan berdasarkan hasil asesmen punya resiko, semua punya resiko ya, tapi kalau dia resikonya rendah, mungkin pencegahannya tidak terlalu harus ketat ya. Tapi kalau dia yang resiko sedang dan tinggi itu harus ketat dan harus prosedurnya harus diperhatikan sekali. Dan untuk saling mengingatkan seperti itu ya. Jadi biasanya untuk bisa mengingatkan pasien tadi, selain dipasang gelang identitas tadi, juga mungkin ada beberapa rumah sakit yang menggunakan gelang yang warnanya ditentukan juga, biasanya mungkin kuning gitu ya, untuk mudah dilihat sehingga identifikasi pasien ini beresiko jatuh, dipasang gelang resiko jatuh. Atau ada juga yang pakai klip aja, jadi cukup dengan gelang yang satu, gelang identitas, tapi ketika dia beresiko jatuh itu dipasang klip aja, warnanya kuning, yang warnanya mencolok ya. Kemudian mungkin kalau di rumah sakit penerangan ya, penerangannya harus sesuai, ada kapasitas ruangannya. Nggak mungkin kalau ruangannya berapa kali berapa cukup 1 bohlam gitu ya. Jadi harus benar-benar terang. Termasuk juga di kamar mandi. Di kamar mandi juga harus dipastikan lampunya hidup. Jadi kalau teman-teman walau alam ada yang dirawat di rumah sakit, cek dulu lampu-lampunya. Kalau misalnya lampunya ada yang mati, bisa disampaikan ke pihak pengelola ruangannya untuk perbaikan atau penggantian dari pencahayaan tadi. Nah, kemudian juga rumah sakit juga ini juga yang tadi saya singgung, gedung ya, untuk keselamatan pasien. Biasanya lantainya, kalau lantai rumah sakit itu nggak boleh licin. Dia bisa ada yang pakai vinil ya, atau pokoknya jangan licin aja. Kemudian kalau ada undukan, itu harus ada tanda sehingga bisa terlihat, tidak misalnya buru-buru kesandung gitu ya kakinya, jadi harus ada penandanya juga. Ya tadi gunanya lampu juga ya, jadi kalau lampunya tidak terang nanti nggak kelihatan. Kemudian lantai nggak boleh licin, jadi petugas rumah sakit juga harus standby gitu ya, kalau misalnya ada air yang menggenang atau memang ada tumpahan, misalnya air minum tumpah gitu, harus segera dikeringkan sehingga tidak ada resiko jatuh gitu ya, atau bahasa ininya mungkin kepleset gitu ya kalau yang daerah lantainya licin. Nah, kemudian rumah sakit juga saat ini harus
menyiapkan fasilitas tempat tidur yang ada pagar pengaman. Jadi kalau pasiennya tidur atau pasiennya yang mengalami gangguan mobilitas kesadaran gitu ya, harus dipastikan bahwa pagar pengamannya terpasang terus sehingga tidak terjadi resiko jatuh. Mungkin nanti dia lupa agak miring ke kiri, terlalu pinggir, jatuh gitu ya. Jadi harus dipasang pagar pengamannya juga. Jadi keluarga pasien juga harus seperti itu ya, saling mengingatkan. Jadi kalau misalnya mau meninggalkan ruangan atau apa, pasang dulu semua pagar pengamannya sehingga pasiennya juga aman. Nah, kita udah sampai di di sasaran ke-6 ya, kayaknya pas waktunya 1 jam. Nah, ini kesimpulannya bahwa keselamatan pasien ini merupakan suatu sistem yang diharapkan dapat membuat asuhan pasiennya lebih aman. Kalaupun ada resiko, kita minimalkan timbulnya resiko. Kemudian kalaupun misalnya ada resiko cedera, kita mencegah terjadinya cedera gitu ya. Jadi sistem ini ya semua orang harus terlibat. Kalau tidak satu yang tidak terlibat bisa kurang optimal seperti itu. Jadi sistem diharapkan bisa membuat asuhan pasien lebih aman, meminimalkan timbulnya resiko dan mencegah terjadinya cedera. Tadi diulang lagi mungkin 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama identifikasi, kemudian kedua komunikasi yang efektif, yang ketiga keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai, yang keempat lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, dan pasien yang benar. Yang kelima, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan, dan 6, mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Oke, demikian ya. Ini ada satu mungkin untuk mengingat kita, karena memang keselamatan pasien ini satu hal yang sangat sangat membuat stres rumah sakit gitu ya. Kalau terjadi satu kesalahan insiden itu bisa membuat rumah sakit rugi banyak gitu ya, dan bukan hanya material sebenarnya, tapi secara psikologis juga, apalagi dari segi pasiennya sendiri. Nah, ini yang sangat harus kita hindari. Jadi di sini ada pesan dari Viktor E. Frankl, when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. Jadi kalau memang kita misalnya tadi sistemnya kurang berjalan dengan baik, maka kita harus kita yang harus men-challenge diri kita sendiri untuk melakukan sedikit perubahan. Walaupun sedikit, itu pasti akan sangat berarti sekali. Oke, terima kasih yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Semoga ada manfaatnya yang kita sampaikan ini. Terima kasih. Silakan saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmi atas pemaparan yang luar biasa. Baik, teman-teman semuanya, karena tadi sudah dipaparkan mengenai panjang lebar tentang penanganan pasien di rumah sakit. Nah, saya sebelum kita alih ke pertanyaan nih, Bu Rahmi, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan informasikan informasi penting buat Bapak Ibu semuanya. Boleh dibantu untuk di stop share screen dulu, Bu? Oke. Ya. Nggak lama ya. Bentar. Oke, baik. Saya share screen dulu mengenai informasi penting yang akan diberikan buat Bapak Ibu semuanya. Oke, ya. Sudah muncul ya? Nah, Bapak Ibu semuanya, pastikan Bapak Ibu semuanya sudah mensubscribe channel Kak Cik Deni, karena berbagai video mengenai pelatihan-pelatihan K3, baik itu juga di webinar kolega, sudah kita upload di channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Dan bisa direview kembali, jangan lupa untuk mensubscribe. Dan dengan cara mensubscribe, Bapak Ibu semuanya berkesempatan untuk mendapatkan giveaway dari kolega Mediatama. Dan ada beberapa pelatihan yang akan diinformasikan. Berikut adalah beberapa pelatihan yang akan diselenggarakan oleh PT Mediatama. Silakan Pak Denny.
Oke, terima kasih Pak Arif. Jadi Bapak Ibu semua yang ingin ikut ahli K3 umum sertifikasi Kemenaker, ini ada diskon nih ya. Bapak Ibu semua bisa ikuti di bulan September, tanggal 14 September. Ada diskon nanti potongan 500.000 plus 100.000 kode referral. Jadi 600.000 potongannya. Lumayan ya. Lalu bagi Bapak Ibu semua yang tamatan SMA atau SMK, ikutnya yang ahli K3 umum versinya BNSP. Silakan Bapak Ibu semua juga masih ada potongan diskon. Dan kalau misalkan kita sudah bersertifikat ahli K3 umum, jangan stop aja. Kenapa? Karena kompetensi ditanya pada saat interview ada kelebihan lain berupa sertifikasi auditor SMK 3. Ini juga masih ada promo diskonnya. Lumayan diskonnya ada 2 juta ya. Lalu, nah ini bagi Bapak Ibu semua perusahaannya yang ingin tender di PLN atau anak perusahaannya PLN pasti akan diminta sertifikasi ahli K3 listrik. Ini juga Bapak Ibu semua bisa ikut di tanggal 9 sampai dengan 29 September. Nah, ini juga masih ada diskonnya ya 4 juta ya, 30 Agustus terakhir. Lalu bagi teman-teman semua yang tamatan SMA, SMK, ini juga sangat dibutuhkan untuk karirnya teman-teman semua. Jadi ahli K3 konstruksi sama teknisi K3 listrik sangat dibutuhkan ya. Ikut nih ya di tanggal 10 September. Juga masih ada diskon 2 juta ya, lumayan nih. Dan ini juga sangat dibutuhkan sekali di dunia kerja tanggal 20 sampai 27 September bagi teman-teman tamatan SMA dan SMK. Ada diskon 2 juta juga. 1 juta 1.100.000 ya. Lumayan nih. Diambil ya. Nah, kalau sudah kerja di konstruksi dan mengawasi peranca atau scaffolding atau steger, baik juga Bapak Ibu semua ikut kompetensinya, supervisor peranca. Lalu, bagi perusahaan Bapak Ibu semua yang mengimplementasikan K3, mau itu di pabrik, konstruksi, rumah sakit, klinik, wajib ada petugas yang paham mengenai APAR. Nah, penggunaan APAR pun itu ada kompetensinya, yaitu petugas peran kebakaran kelas D. Ikut ya, tanggal 1 September. Dan ini juga penting, ya pasangannya Damkar ada petugas P3K, karena 2 orang ini menjadi kewajiban di organisasi tanggap darurat perusahaan. Ikut juga di tanggal 6 September. Lalu kalau Bapak Ibu semua mau langsung dapat 2 sertifikasi, ada paket hematnya namanya paket combo ya. Kayak makanan aja nih, petugas Damkar dan petugas P3K. Lalu juga paket konstruksi ya, ahli K3 konstruksi dan perancah kita gabung jadi paket combo. Combo A, combo B. Nah, ini juga silakan Pak Arif dijelaskan dulu. Ya, baik. Bapak Ibu semuanya, tadi pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Mediatama, dan ini ada sistem referral. Jadi apa sistem referral? Sistem referral itu adalah sistem kita mereferensikan. Nah, menariknya Bapak Ibu semuanya, ketika memberikan referral atau nanti ada kode referral, Bapak Ibu bisa mendapatkan uang. Nah, seperti apa dan caranya bagaimana? Caranya yang pertama bisa pilih ke menu profile, kemudian ada di paling bawah, di bagian bawah ada menu referral. Nah, itu bisa diklik dan nanti akan muncul kode referral Bapak Ibu semuanya. Yang ini bisa dikopikan pada saat Bapak Ibu mendaftar pada saat proses pemesanan. Jadi kalau pas daftar itu kan ada data biodata ya, ada nama, nomor telepon, email, terus ada kode referral. Kalau kemarin Bapak Ibu semuanya untuk mendaftar hari ini itu kode referralnya dikosongin ya. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya kalau ingin mereferensikan sebuah training dari Mediatama, Bapak Ibu semuanya bisa mencantumkan kode referral yang Bapak Ibu punya. Misalkan ini saya Arif 8928. Nah, ini bisa Bapak Ibu berikan ke orang tersebut, lalu nanti Bapak Ibu semua bisa mendapatkan bagi hasil sebesar 5%. Menarik ya? Nah, kemudian Bapak Ibu semua juga bisa caranya men-share. Kalau misalkan nanti sudah ada di aplikasi Mika Pro satu training, Bapak Ibu semuanya bisa pilih tombol share, kemudian nanti bisa di-share melalui Facebook, Twitter, Telegram, atau WhatsApp, dan pastikan kode referralnya adalah kode referral Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Oke, saya tambahin lagi Bapak Ibu semua, ini contoh ya. Misalkan ahli K3 umum harganya 6 juta untuk perusahaan. Bapak Ibu semua gunakan
tombol share ini, pilih yang bagian schedule training, pilih Alika 3 umum, Alika 3 umum bulan berapa yang belum running, ini bulan September contoh ya, di-share, lalu di-share lagi kode referralnya. Jadi pada saat daftar itu dapat fee sebesar 5%. Jadi dapatnya fee-nya 5%. Jadi kalau misalkan harganya 6 juta, Bapak Ibu semua dapat fee uang saku sebesar 300.000. Bayangin tuh, baru satu pelatihan aja ahli K3 umum dapatnya 300.000. Jadi kalau Bapak Ibu semua ada temennya, saudaranya, adeknya yang mau ikut pelatihan apapun terkait dengan K3, install dulu aplikasi Mika Pro, lalu Bapak Ibu share flyernya, share juga kode referralnya. Jadi nanti kalau misalkan sudah mencukupi uang tabungannya tadi, sudah mereferensikan lebih dari 1,3 juta, langsung withdrawal aja, bisa langsung tukar. Jadi kalau Bapak Ibu semua seorang YouTuber, nah YouTuber juga kayak gitu ya, ketika dia mendapatkan iklan, langsung masuk dapat tabungan di sana. Jadi langsung bisa ditarik uangnya. Seperti itu, Pak Arif. Oke, jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Oke. Nah, buat Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan ada yang ingin informasi lebih lanjut mengenai pelatihan atau sertifikasi Kemenaker RI BNS Pediatri In-house, Bapak Ibu bisa hubungi di 021-2254-5432 atau bisa hubungi di WhatsApp Pak Beni 0899-3386-423. Pastikan juga sudah memfollow Instagram @mediatama dan Facebook Tama Media Tama Sertifikasi, dan juga channel YouTube Kaci Deni, juga TikTok, karena akan ada giveaway Bapak Ibu semuanya. Nah, ini dia giveaway-nya. Yang pertama, kita akan bagi-bagikan jaket bumber nih. Hadiahnya jaket bumber nih yang dipakai oleh Kaci Deni. Yang pertama, bisa follow akun TikTok-nya Kaci Deni dan juga subscribe channel YouTube-nya Kaci Deni. Lalu bisa lakukan like sebanyak-banyaknya TikTok Kaci Deni. Dan juga di-share sebanyak-banyaknya YouTube Kaci Deni di grup K3 yang ada di Facebook. Nah, pemilihan sepenuhnya ditentukan oleh manajemen Media Tama dan berlakunya masih panjang sampai 31 Oktober 2021. Tiap Sabtu kita akan bagikan pemenangnya, Pak Arif. Kita akan infokan tiap Sabtu pemenang yang paling banyak nge-like di TikTok dan paling banyak juga nge-share di YouTube-nya K3, nge-share YouTube Kaci Deni di Facebook. Ya, ada Facebook K3. Jangan lupa di-tag juga ke kita punya Facebook Tama Media Tama Sertifikasi supaya bisa kita tahu. Jadi minggu depan sudah mulai pembagian giveaway-nya nih ya. Nah, ya. Mudah sekali kan? Nah, ikuti kesempatan giveaway dari Media Tama. Buat Bapak Ibu semuanya yang ingin kerjasama sebagai sponsor untuk produk K3 seperti APAR, kotak P3K, APD, dan lain-lain, bisa hubungi di 021-2254-5432. Dan jika ada yang ingin sharing ilmu dan ingin mendapatkan passive income di kolega, kami membuka kesempatan bagi para instruktur bergabung di komunitas Instruktur Media Tama 2021. Bisa hubungi di 0822-111-30-869. Itu dia beberapa informasi penting buat Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita lanjut ke bagian Q&A nih, Bu Rahmi. Sudah banyak yang bertanya. Kita mulai dari awal. Ada Pak Budi. Nah, Pak Budi bertanya bahwa, izin bertanya, jika ada pengenalan ID. Pengenalan ID ini KTP nomor sudah terpakai oleh orang lain. Itu pernah terjadi katanya di saat pemberian vaksin, katanya gitu. Itu bagaimana, Bu? Ya, kalau kesalahan ID mungkin di di proses Dukcapilnya ya yang bermasalah gitu ya. Jadi memang seharusnya NIK itu kan identik ya, spesifik untuk per orang. Jadi kesalahan teknis seperti itu mungkin bisa saja terjadi ya dengan sistem kita mungkin yang baru, yang masih dalam masa awal-awal ini, dengan menggunakan sistem terpadu vaksin gitu ya, pakai Peduli Lindungi itu kan seluruh Indonesia itu dibuat satu sistem untuk mengetahui, melacak apakah pasiennya semua penduduk kita divaksin atau enggak. Tapi kemungkinan error itu mungkin ada aja.
seperti itu. Tapi kalau untuk makanya di rumah sakit harus ada paling enggak minimal 2 dari identitas yang dipakai, dan bisa ditambah identitas ketiga untuk lebih memastikan lagi, yang nomor dengan menggunakan identitas yang unik yang memang punya satu orang satu. Misalnya saja untuk nama orang juga, biasanya nama orang yang satu kata, supaya lebih yakin identitasnya. Mungkin kalau yang satu kata ditambah dengan bin atau bintinya gitu ya. Jadi memang mengurangi kesalahan identitas kayak gitu ya. Mungkin tanggal lahirnya ada yang sama, oke, dicari lagi identitasnya yang kira-kira benar-benar spesifik. Kalau di rumah sakit nggak mungkin sama, itu register dia masuk itu kan nggak mungkin sama. Makanya ditambahin nama, tanggal lahir, kemudian register dari rumah sakitnya itu sendiri, sehingga ketika pemeriksaan barcode itu selain nama dan tanggal lahir harus wajib nomor registrasinya tadi, sehingga tidak salah pasien gitu. Demikian Pak Arief. Oke, begitu harus ada nomor registrasinya ya, Bu ya, supaya nggak ketemu. Iya. Nah, ini ada lagi nih dari Muhammad Zulkifli. Tahapan apa saja yang dapat ditempuh ketika terjadi kelalaian dalam menangani suatu pasien? Nah, apa aja nih Bu tahapannya? Tahapannya kalau memang ini dari dari pihak petugas ya, pihak petugas tentu saja yang harus didahulukan keselamatan pasien ya. Jadi memang kalau misalnya pasiennya resiko jatuh, maka harus cepat tanggap dulu untuk menyelamatkan pasien itu. Kita cek dulu kondisi pasiennya, apakah pasiennya cedera ringan atau berat, kemudian kita amankan, cari posisi misalnya jatuhnya di kamar mandi, kita posisikan di tempat yang aman buat pasien. Kemudian ya kita harus lapor ke PPA yang bertanggung jawab, misalnya di PJP-nya ini dokternya kita kayak gitu, untuk tindak lanjutnya lagi. Sebelumnya tadi diperiksa dulu pasiennya, apakah ada secara pemeriksaan fisiknya atau ada cederanya. Nah itu yang dikomunikasikan melalui SBAR tadi. Jadi kita cek pasiennya, kita pastikan kondisinya, situasinya seperti apa, kita segera lapor dengan metode yang tepat, efisien kepada di PJP, sehingga kita dapat instruksinya yang tepat dan cepat, akurat, dan harus segera dilaksanakan ke pasiennya untuk mencegah kalau memang cedera jangan sampai jadi berat banget, atau kalau tidak cedera jangan sampai ada keluhan ketidaknyamanan atau sebagainya. Mungkin itu Pak Arief. Tapi kadang Bu Ati, Bu Rami, kalau misalkan pihak keluarga nih, kadang pihak keluarga nggak terima, ini saya sudah titipkan nih ayah saya atau ibu saya atau adik saya, tapi kok dari rumah sakit nggak bertanggung jawab nih. Nah, ini kasus-kasus COVID kemarin kan banyak tuh yang heboh kan, menyalahkan para petugas, para medis di rumah sakit. Itu apa yang harus dilakukan oleh pihak rumah sakit, dan gimana tuh cara nenangin pasien seperti itu? Yang pertama sebenarnya jangan panik ya, jangan panik menghadapi pasien yang atau keluarganya yang udah pasti panik juga gitu ya. Jadi jangan ikut-ikutan panik, dan kita harus bisa mengatur siapa yang, karena ini kan pasien harus ditangani nih, bagian yang harus tetap melaksanakan perawatan gitu ya. Jangan sampai nanti sibuk mengurusin keluarganya yang komplain, pasiennya malah nggak diurusin. Jadi kita fokuskan dulu untuk mengurusin pasiennya, dan mungkin ada pihak kedua di rumah sakit kan, ada bagian humas atau bagian apa gitu kan, yang untuk berkomunikasi kepada keluarganya mengenai kondisi pasien terkini. Nah itu yang penting, komunikasi, karena komunikasi sangat menentukan ya dalam kondisi sama-sama panik seperti ini. Saling menyalahkan, seperti yang disampaikan tadi, kok tidak bertanggung jawab, seperti itu. Jadi dikomunikasikan dengan baik, pasien yang utama ditangani dulu, jangan sampai terjadi hal yang tidak kita harapkan. Nah, untuk mungkin ada masalah hukum atau apa, itu mungkin akan prosesnya lebih lanjut mungkin ya. Nah, yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan, keperawatan misalnya, harus yakin bahwa apa yang telah dilakukan itu sesuai dengan standar. Jadi kita harus dalam melakukan tindakan tadi, sasaran keselamatan pasien tadi, SPO identifikasinya, SPO mungkin untuk pencegahan jatuhnya, itu harus dilakukan secara penuh, secara patuh gitu ya, secara patuh terhadap standar. Jadi untuk keamanan dari petugas sendiri, itu tadi sebenarnya perlindungannya adalah bahwa benar dalam pelaksanaan tindakannya dia sudah sesuai dengan standar. Nah, untuk keluarga pasiennya
ya kita tidak bisa mengharapkan apa-apa ya, memang namanya kecelakaan. Jadi kita memang harus berkomunikasi dengan baik bagaimana tindak lanjutnya yang terbaik buat pasien ini, seperti itu. Jadi itulah gunanya kita membangun sistem di rumah sakit, baik itu petugasnya maupun pasiennya sendiri, yaitu untuk berpartisipasi dalam menjaga keselamatan di rumah sakit. Jadi tanggung jawab bersama, seperti itu. Oke, Demikian ini Pak nyambung Arif. pertanyaannya Bu Yuliana Hartono nih, alumni dari Media Tama K3 Umum. Beliau bertanya nih, komunikasi efektif di rumah sakit itu seperti apa antara pasien dengan petugas atau petugas dengan sesama petugas? Itu gimana, Ya, Bu Rami, cara komunikasi yang efektif? Apa punya digitalisasi informasi atau pakai HP atau pakai WA atau pakai apa sekarang? Karena sekarang era masa COVID-19 kan banyak dibatasi yang berbicara secara tatap muka. Itu gimana sekarang, Bu? kalau untuk komunikasi di rumah sakit ya, garis besar kita komunikasinya langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung ya pertemuan ya, istilahnya memang ada diskusi, ada penyampaian informasi kepada pasien langsung atau pada petugas kesehatan. Nah, yang tidak langsung itu tadi kita bisa lewat dokumentasi. Jadi kan ada catatan-catatan rekam medis ya. Jadi itu juga media komunikasi antar beberapa PPA. Mungkin ada PPA yang nggak ketemu, PPA di PJP datang pagi, nanti di PPA farmasinya agak siang gitu ya untuk mengecek obat-obatan. Nah, mungkin media komunikasinya adalah rekam medis ini sendiri. Nah, pada kondisi yang gawat darurat tadi, mungkin di PJP tidak di tempat, kita by phone gitu ya, medianya menggunakan media komunikasi. Dan metodenya sendiri tadi kesepakatan aja bersama dari rumah sakit itu sendiri mau pakai metode apa. Banyak metode komunikasi yang dipakai, tapi yang salah satu yang paling ngetop itu adalah SBAR. Seperti juga dipakai di penerbangan atau apa. Jadi metodenya yang komunikasi yang efektif menggunakan SBAR tadi. Nah, untuk komunikasi dengan pasien sendiri, ini sebenarnya lebih unik. Nggak bisa pakai metode, pakai apa. Karena pasiennya kan unik. Kadang-kadang latar belakang budaya beda, bahasa beda, tingkat pendidikan beda. Nah, ini juga komunikasinya harus menyesuaikan. Jadi sebelum berkomunikasi. Oke, tampaknya sinyal internetnya dari Ibu Rahmi ada kendala. Mas Arief di tempat Mas Jelas. Arief Bu berhenti Rahminya nggak? berhenti juga, Pak. Berhenti juga ya. Ya. Oke, kita tunggu sampai Bu Rahmi masuk. Bapak Ibu semua, kalau masih bingung untuk klaim e-certificate, pastikan Bapak Ibu semua sudah install dulu aplikasi Mika Pro dan pastikan juga berbentuknya platinum ya. Kalau masih bentuknya silver, lakukan upgrade ke platinum terlebih dahulu untuk mendapatkan e-certificate. Nah, e-certificate bisa didapatkan kalau sudah mengisi formulir absen juga. Jadi tidak semerta-merta mentang-mentang sudah ikut webinar, sudah daftar melalui Mika Pro, tapi nggak hadir pada saat di Zoom atau tidak mengisi absen pada saat di Zoom. Absen kita berikan setiap session kedua pertanyaan. Oke, dan pastikan semuanya Bapak Ibu semua ikuti 3 langkah tersebut. Install Mika Pro, lakukan pemesanan lewat Mika Pro, ikut webinar, dan absen pada saat webinar. Nah, pastikan Mika Pro-nya adalah Mika Pro Platinum. Kenapa? Karena kita tiap Sabtu siang seperti ini kita akan ada webinar-webinar bersertifikat. Seperti itu. Oke, sambil menunggu ada informasi lagi Pak Arief dari teman-teman kalau ada yang info, ada yang tanya modul. Modul sudah kita upload juga di aplikasi Mika Pro. Nanti Bapak Ibu semua cek di bagian modul pelatihan lalu masuk ke kolega ya. Ada soft skill dulu, pilih soft skill ya. Pilih modul pertama, pilih modul lalu pilih soft skill, pilih kolega. Nah, itu adalah modul-modul kolega kita tiap Sabtu. Mas Arief mau nge-share apa? Bu Rahminya diberikan co-host dulu. Oke. Pak Arief. Ini sedikit terhambat juga nih di jaringan. Ya, jaring. Oke. Saat ini saya lagi share screen nggak nih, Pak?
Ya, sekarang lagi posisinya share screen. Bu Rahminya dikasih co-host dulu. Belum masuk. Oke, sudah masuk. Ya. Oke, silakan Bu Rahmi untuk menampilkan wajahnya lagi. Jadi komunikasi, nah, oke diganti HP ya, apa? Jadi komunikasi yang efektif tadi menggunakan S-bar untuk di internal petugas, tapi kalau antar pasien menggunakan PPA. ya, kalau ke pasien berarti berbeda-beda perlakuannya karena ada perbedaan budaya, perbedaan bahasa. Itu gimana cara efektif ke pasien, Bu Rami? Jadi kalau kita kan harus punya pengkajian ya sebelum di pasien itu asesmen awalnya itu harus ada memang data-data demografinya pasien. Jadi memang pasien ini asal usul budayanya seperti apa, kemudian pendidikannya seperti apa, apakah memang pendidikan yang dasar atau yang lanjut. Jadi ketika kita komunikasi misalnya kita mau menjelaskan mengenai prosedur operasi. Nah, kita lihat kalau memang pasien kita ini cakap, istilahnya memang tingkat pengetahuannya juga sudah lumayan paham, jadi kita bisa menjelaskan lebih detail dengan bahasa yang mungkin medis, betul ya, bahasa yang dipahamin secara konteks, secara secara konsep medis seperti itu. Tapi kalau pasiennya pendidikannya rendah, itu kita harus menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang dimengerti seperti itu. Jadi jangan sampai nanti sudah jelaskan panjang lebar, gitu kan, Bapak mau dioperasi ini, nanti diinvisi, nanti dieksplorasi segala bahasa-bahasa yang kurang dipahamin itu, pasiennya nggak paham gitu kan. Akhirnya setelah dokternya pulang, pasiennya, "Gimana Bu, mau jadi operasinya? Apakah Bapak Ibu setuju dilakukan operasi? Saya masih bingung. Tadi Bapak dokternya ngomong apa?" gitu kan. Jadi kita setiap sebelum berkomunikasi, memberikan informasi ataupun edukasi, kita harus tahu dulu pasien ini sejauh mana kemampuan pembelajarannya, mampu menerima belajarnya seperti apa, atau butuh bantuan atau enggak. Misalnya pasiennya sudah lansia, pendengarannya kurang, matanya juga kurang. Kemudian kita untuk mempermudahkan kita edukasi, Bapak baca aja deh ininya dulu ya Pak ya, nanti setelah Bapak baca, Bapak yang kurang jelas, nanti Bapak bisa tanya ke kami lagi, kayak gitu ya. Bapaknya nggak bisa baca, nggak punya kacamata gitu kan, jadi kita juga harus paham kalau memang ada masalah penglihatan, ya kita jangan menawarkan sistem yang menggunakan media baca. Jadi kita sendiri yang harus menjelaskan. Kalau ada gangguan pendengaran juga, ya berarti kita harus memastikan intonasinya kita itu pas untuk didengar oleh pasien atau keluarga tersebut. Jadi benar-benar harus dipastikan dulu ya kondisi pasiennya seperti apa, apakah sudah bisa menerima pembelajaran yang seperti apa. Kalau misalnya pasiennya tuh anak milenial seperti yang Pak Denny ini, mungkin harus visual yang ngeblas kayak tadi kan, edukasinya tuh kayak gitu kan, itu bisa. Tapi kalau misalnya pakai media Instagram gitu untuk edukasi ke depannya. Tapi kalau untuk pasien yang dari desa gitu kan, datang mau berobat, kita nggak bisa mengedukasinya dengan yang aplikasi atau apa. Cari baca buku gitu. Apalagi kalau sinyal internetnya nggak ada. Nggak ada sinyal internet Bu gitu kan. Apa kalau seperti sekarang ini semua registrasi online katanya kan ya, pendaftaran perawat. Orang pasiennya datang dari desa, nggak punya HP, mau daftar online gimana? Tetap aja dia mau datang daftar ke rumah sakit, antri gitu kan. Jadi ya kita sesuaikan dengan konsumennya kita atau pasiennya kita. Demikian Pak Denny. Masuk mall aja sekarang harus pakai aplikasi Peduli Lindungi. Harus ada vaksin. Masuk IKEA aja itu harus download aplikasi dan daftar dulu. Jadi nggak bisa lagi masuk ke IKEA aja, itu kalau di Jakarta itu nggak daftar nggak bisa masuk. Nah, jadi berarti dia nggak bisa belanja. Ya betul. Jadi sekarang semuanya dunia aplikasi, termasuk Media Tama pun mengembangkan aplikasi. Makanya Mika Pro itu kita kembangkan untuk semua kebutuhan K3.
Ya memang betul kalau pasiennya dari daerah akan kesulitan dikomunikasi kalau semuanya didigitalisasi. Jadi ada yang di-adjust gitu ya Bu Rami ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Kompetensi untuk di rumah sakit itu jadi apa? Nah, dari Ibu Uswatun Hasanah nih. Dia bilang HSE di lingkungan rumah sakit itu apa ini? HSE-nya itu kompetensinya apa? Supaya dia bisa jadi petugas K3 rumah sakit. Nah, silakan Bu. Kalau untuk rumah sakit, profesi pemberi asuhan itu punya kompetensi dari organisasi profesinya masing-masing. Jadi misalnya PPNI keperawatan itu dari organisasi profesi PPNI itu sudah ada dikeluarkan standar kompetensi yang memang dipelajari dari pendidik dari dari sekolah, dari kuliah gitu, apa-apa yang menjadi kompetensi seorang perawat sehingga dia bisa bekerja di rumah sakit seperti itu. Jadi memang dokter juga punya kompetensinya sendiri ketika dia akan praktek di rumah sakit. Petugas ahli gizi juga seperti itu. Makanya dibuktikan kalau untuk bekerja di rumah sakit itu harus punya STR, surat tanda registrasi yang bukti bahwa mereka memang sudah mempunyai kompetensi ke profesi tersebut seperti itu. Jadi harus punya STR sesuai dengan yang dikeluarkan oleh organisasi profesinya masing-masing. Begitu Pak Denny. Oke, lalu pertanyaan berikutnya, misalkan nih, bagaimana? Ini agak menyimpang sedikit, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini sering terjadi juga. Pasien dengan BPJS dengan pasien dengan asuransi lain kok perlakuannya agak berbeda. BPJS kok lebih lambat daripada asuransi yang lain. Dari Pak Ferry. Nah, ini mungkin dari Rumah Sakit Muhammad Husin, gimana tuh perlakuannya? Silakan. Kalau untuk standar asuhan itu tidak membedakan pasiennya jaminannya apa, tapi berdasarkan penyakitnya seperti itu. Jadi agak sulit ya yang dikatakan perbedaan perlakuan itu seperti apa juga individual, subjektif gitu ya. Seperti misalnya pasien masuk ke IGD, dia yang satu mungkin memang umum, tapi memang kondisinya gawat darurat gitu ya. Dan satu pasiennya kebetulan BPJS dan tidak gawat, tidak darurat. Padahal kondisinya bukan karena BPJS atau jaminannya, tapi memang kondisi pada saat itu pasien itu memang gawat darurat yang umum tadi. Makanya di tata laksana terlebih dahulu. Tapi kesannya dia didahulukan karena umum tadi seperti itu. Jadi memang kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskan secara eksplisit ya, secara langsung ke pasien. Oh nggak bisa Bapak ini dulu karena gawat gitu. Ya saya juga datang ke IGD gawat. Kalau nggak gawat nggak mungkin saya berobat gitu ya kata pasiennya kan. Tapi kegawatan itu juga ada prioritas-prioritasnya kalau di rumah sakit. Dia ada gangguan misalnya kegawatan nafas yang mengancam jiwa, sama yang patah kaki memang gawat juga istilahnya kan. Tapi kalau tidak ada perdarahan, tidak ada indikasi shock, itu mungkin prioritasnya jadi yang kedua. Jadi kan kita ada P1, ada P2 gitu untuk gawat darurat, ada yang gawat tidak darurat, tidak gawat tidak darurat gitu kan, ada istilah-istilah seperti itu. Sehingga mungkin jadi kayaknya saya kok nggak dirawat-rawat gitu ya, nggak dilihat-lihat ya karena memang prioritasnya dia lebih rendah daripada pasien yang lain seperti itu. Di kesannya itu memang agak ada seperti itu, tapi ya tidak bisa kita judgement satu orang gitu karena kondisinya kan susah dijelaskan apakah benar karena jaminan atau enggak. Tapi kalau kita di rumah sakit ya harus patuh dengan kalau di medisnya ada PPK, panduan praktek klinik, di keperawatan ada panduan asuhan keperawatan, di gizi juga ada seperti itu. Jadi ya sesuai dengan standar kompetensi dan standar asuhan yang ada di rumah sakit. Semua sama, tidak membedakan. Demikian, Jadi Pak. kesimpulannya mau BPJS, mau asuransi yang lain perlakuannya sama asalkan disesuaikan dengan tingkat kedaruratannya. Ya, tingkat kebutuhan keperawatan. Tingkat kedaruratannya pun itu akan terbagi-bagi lagi mana yang ada kategori shock itu yang didulukan ya. Kalau yang tidak ada shock dan masih bisa di prioritas kedua, dia akan turun ke prioritas kedua. Tapi tidak berpengaruh apakah dia BPJS atau non BPJS itu ya Bu ya. Betul. Oke, kita buka session pertanyaan langsung berbicara dengan pembicara kita hari ini. Silakan Bapak Ibu semua tekan tombol raise hand satu kali aja sehingga terlihat raise hand-nya berwarna kuning.
Ya, kita akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu semua bertanya. Ini dari Pak Alek Moraldos nih, dia bilangnya bagaimana dengan pasien yang berobat ke rumah sakit atau puskesmas, tetapi dari rumah sakit atau puskesmas salah memberi obat ke pasien. Nah, sehingga si pasien tersebut ya sakitnya tambah parah gitu loh. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh rumah sakit dan si pasien itu? Silakan, Bu. Ya kalau memang ada indikasi tersebut ya harus diaudit, harus diinvestigasi lebih mendalam, obat apa yang diberikan, kesalahannya apakah memang tidak sesuai dengan penyakit, atau obatnya dosisnya terlalu besar, atau dosisnya mungkin dianggap tidak cukup gitu ya. Jadi kesannya pasiennya tidak sembuh-sembuh seperti itu. Jadi harus diinvestigasi dan itu harus dilaporkan. Jadi silakan juga kalau memang ada komplain seperti itu, setiap rumah sakit pasti ada channel humas ya untuk menerima komplain-komplain dari pelanggan. Nah itu kalau memang ada indikasi seperti itu ya harus diinvestigasi, harus diaudit seperti itu. Jangan sampai nanti ada kesalahan-kesalahan yang fatal. Dan kalau memang segera diketahui ya dikomunikasikan lebih bagus seperti itu. Mungkin kalau sudah bisa kontrol ulang atau apa, silakan kontrol ulang lagi dan konfirmasi mengenai obat-obatan yang didapat sebelumnya seperti itu. Apakah memang obatnya yang bisa harus diganti atau memang obatnya salah baca. Bisa aja kan yang tadi salah resep misalnya, karena resep tulisannya nggak terbaca, tulisannya agak gitu ya. Jadi apoteker juga membacanya salah, bisa jadi juga. Makanya kita tadi komunikasi di bahasanya di daftar singkatan, di daftar istilah itu harus terstandar. Tulisan harus jelas. Kalaupun ada koreksi itu nggak boleh dicoret-coret gitu biar tahu. Jadi harus tetap ada prosedur bahwa kalau memang ada koreksi itu cukup dicoret sekali dan di paraf orang yang mencoretnya siapa. Jadi ketika dikonfirmasi tahu siapa yang mengganti obat tersebut. Jadi silakan saja itu disampaikan. Kalau sekarang kan banyak ya, makanya rumah sakit itu harus punya sistem yang kuat karena memang kesadaran dari masyarakat sendiri sudah tinggi, apalagi sekarang ada ombudsman. Ombudsman itu kan tempat siapa saja bisa mengadu terhadap jasa layanan baik yang sifatnya jasa ya, layanan yang sifatnya jasa seperti rumah sakit di mana seperti itu, ada yang tidak puasan dari pelanggan itu bisa melapor. Dan rumah sakit juga punya dewan pengawas. Jadi kalau memang ada kondisi seperti itu, rumah sakit bisa, misalnya banyak sekali nih dapat komplain langsung dari masyarakat ke dewan pengawas atau ke ombudsman, rumah sakit akan dapat teguran. Nah makanya rumah sakit sekarang semua harus terakreditasi, harus punya sistem, harus punya metode untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Demikian Pak Denny. Ya, jadi memang saya pun kadang misalkan misalkan saya ke klinik, itu antara dokter dengan tempat penyedia obatnya misalkan berbeda. Itu kekhawatiran apa? Itu kan tulisan dokter itu tahu sendiri ya, cuman misalkan paracetamol kelihatannya P, coret ujungnya L gitu kan ya. Nah, kan kita sebagai orang awam pun kadang ini tulisannya apa sih, kayak coretan kayak gini aja, terus si apotekernya langsung tahu oh ini paracetamol gitu kan. Nah, kalau P sama L mungkin saya paham ya. Gimana dengan yang tadi ya, yang mirip-mirip Saranak apa tadi yang mirip-mirip gitu kan. Nah, itu seperti itu. Itu kadang membuat bingung juga. Kami sebagai pasien atau sebagai pengguna ini pun khawatir ya. Ya, was-was. Apa benar dibacanya benar kayak gitu kan, pas ini apa tulisannya gitu kan, apa main tebak-tebakan gitu ya. Makanya di rumah sakit juga sekarang sudah banyak yang kayak tadi pakai e-prescribing kayak gitu kan, jadi peresepan yang elektronik, jadi sudah ada bisa dipilih tulisannya, jadi nggak mungkin salah baca gitu ya, dosisnya tepat, nggak mungkin salah 0, kelebihan 0 atau apa. Jadi rumah sakit juga berupaya untuk salah satunya mengurangi medication error-nya seperti itu, pakai e-prescribing. Dokter-dokter sekarang nggak boleh lagi nulisnya yang cantik seperti
apa namanya, pakai ukir-ukir gitu ya. Pokoknya harus jelas satu-satu perkata gitu. Jadi tidak boleh lagi ada yang nggak bisa dibaca. Itu sudah menjadi satu kesalahan temuan ya. Kalau di standar akreditasi ada yang nggak kebaca, itu udah temuan. Nggak boleh yang nggak kebaca seperti itu. Ya, makanya sekarang banyak sekali dikembangkan juga aplikasi untuk berkonsultasi kesehatan Ya, seperti telemedicine. Halodoc kayak gitu ya. Ya, itu beberapa kali saya pun pengguna juga itu. Jadi ketika saya konsultasi langsung dikasih resep, saya tinggal langsung ke apotek atau via online langsung datang deh itu. Itu Iya. luar biasa sekarang ini. Oke, kita lanjut buka ke session kedua yaitu bertanya langsung dari Iqbal Udin. Tadi Pak Iqbal Udin bertanya, silakan Pak Iqbal Udin, kita berikan kesempatan. Yang raise hand lagi silakan. Silakan tekan tombol raise hand satu kali aja. Iqbal, silakan. Halo Ya. Pak Iqbal. Iya. Selamat siang, Bu. Pak. Dari mana Pak Iqbal? Saya dari Serang, Bu. Udah kerja? Udah, ya. Di mana Pak? Dari PT Ultra Prima Plus yang baru kemarin pelatihan P3K batch 85. Ya, silakan. Pak Iqbal. Pertanyaan saya, apa saja yang harus dimiliki kaitannya dengan karakter seorang P3K? Karena dilihat kalau kita mempunyai sifat cuek ataupun ya masa bodoh ketika melihat kecelakaan kerja, itu seperti apa ya, Bu? Karena kita harus mempunyai sikap yang memang harus responsif gitu. Apakah ideal gitu kan? Karena berbicara soal karakter kan macam-macam, ada yang cuek, ada yang gimana gitu. Ya mungkin itu saja sih, Bu, tentang karakter P3K. Oke, terima kasih. Ini agak sedikit menyimpang dari topik, tapi nggak apa-apa kalau Ibu Rahmi punya kompetensi di bidang P3K, ngomongin soal apa namanya kompetensi dan sikap tanggap. Ya, sikap tanggap bagi seorang petugas rumah sakit apa yang harus dilakukan. P3K ini kan biasanya perawat ya. Kebanyakannya kan perawat yang tamatan D3 gitu yang jadi petugas P3K-nya untuk apa namanya perusahaan-perusahaan. Itu pada umumnya namanya perawat, sifat perilaku utama itu namanya caring. Caring itu basicnya dari empati. Jadi tadi memang kita tidak boleh tidak perhatian, tidak boleh cuek, tidak boleh kayaknya apa-apa sih Pak kayak gitu kan, nggak ada keluhan apa-apa, yang berarti nggak boleh. Dikit aja keluhan pasien itu juga di kakak yang di lapangan itu empati yang utama ya. Yang kedua itu mungkin sigap, cekatan, akurat. Jadi memang nggak bisa cepet aja terus datang, mungkin ada yang henti jantung gitu kan ya. Oh cepet ditangani tapi resusitasinya nggak pas. Resusitasinya nggak pas di posisi yang seharusnya ketika melakukan life threatening-nya, apa namanya life saving-nya, salah tekan gitu. Jadi memang harus cepat dibantu diresusitasi, tapi juga resusitasinya harus cepat, harus benar, gitu, harus tepat. Posisi tangannya di mana, berapa kali hentakannya, berapa kali dikasih apa namanya bantuan nafasnya seperti itu. Jadi ilmunya juga harus benar-benar dikuasai juga untuk P3K ini ya, life saving ya yang utama. Kalau terjadi kecelakaan biasanya kalau di perusahaan umumnya umumnya kecelakaannya apa Pak Denny? Jatuh ya dari gedung tinggi gitu ya. Banyak, ada terpotong, tertimpa. Iya. Evakuasi, ilmu mengenai mungkin kompetensi evakuasi. P3K mungkin harus tahu mengenai evakuasi pasien yang cedera. Ya kalau jatuh dari gedung tinggi itu kan ada resiko terjadinya fraktur servikal. Nah, ketika dia evakuasi pasien dengan cedera servikal, itu harus benar, tidak boleh didudukkan, tidak boleh dimiring kiri, miring kanan. Jadi memang posisinya harus pas. Kalau istilahnya mungkin kalau ketika memindahkan, memiringkan itu dengan teknik lock roll seperti itu. Jadi P3K juga ilmunya harus tinggi, bukan cuma sekedar bisa bantu-bantu dasar-dasarnya aja, karena kan kondisi pasien sangat di perusahaan konstruksi misalnya tadi dia terpotong, bagaimana cara membebat, kemudian kesengat listrik, bagaimana penanganan kesengat listrik, apa sama kayak pasien yang
terbakar api kayak gitu kan. Nah, itu beda. Terbakar api pun dengan keracunan CO2 apa yang harus dilakukan. Jadi P3K juga ilmunya harus tinggi, harus punya kompetensi. Intinya P3K tadi empati dulu ya kepada pasien, ya. Gimana mau menolong orang kalau tidak ada empati. Ya, Oke, ini nyambung lagi pertanyaannya. Kalau misalkan dari Pak Komang nih, dia bilang kalau penanganan penderita stroke, kalau di rumah sakit itu seperti apa keselamatannya itu bisa kita lakukan? Ya, pasien stroke ya. Udah jelas kalau pasien stroke dia punya gangguan mobilitas fisik. Gangguan mobilitas fisik, kelemahan ekstremitas, kelemahan ekstremitas tuh tangan, kaki gitu ya. Itu namanya ekstremitas atas, ekstremitas bawah. Udah pasti resiko-resiko yang paling umum terjadi adalah resiko jatuh. Gitu ya. Itu harus diwaspadai. Pagar pengaman tempat tidur harus terpasang. Kemudian kalau misalnya butuh ke kamar mandi itu harus dibantu kalau memang masih bisa, atau pemenuhan ADA-nya di tempat tidur. Kemudian stroke itu ada masalah komunikasi, namanya afasia ya, bisa afasia motorik, afasia sensorik, dia bisa mengerti tapi tidak bisa bersuara, tidak bisa vokalisasi, atau bisa vokalisasi tapi nggak jelas ngomongnya apa. Nah, itu juga bisa bermasalah di komunikasi ketika kita menyampaikan informasi, kita mencoba identifikasi, misalnya ibu tolong ibu sebutkan namanya, karena dia pelo kan. Nah, ini kan nggak efektif. Jadi kita makanya ada gunanya gelang identitas tadi. Ketika dia tidak bisa berkomunikasi, kita ada bantuan dari gelang identitas. Sehingga kalau, benar ini pasien. Penanganan daruratnya gimana, Bu Rami? Penanganan daruratnya ketika dia kena stroke lalu dibawa oleh keluarganya ke IGD, apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit? Nah, kalau dia stroke, yang pertama memang harus segera dibawa ke rumah sakit ya, karena oksigenisasi otak ya, bisa jadi karena pecah pembuluh darah atau ada sumbatan. Jadi yang pertama mungkin kita bawa dengan posisi duduk ya, yang terus pasiennya tetap diajak komunikasi sadar gitu, jangan sampai dia tidak sadar, tertidur atau seperti apa. Jadi tetap dipertahankan tingkat kesadarannya. Kalau memang bisa dijemput pakai ambulan, lebih bagus lagi sebenarnya pakai ambulan, sehingga alat medis seperti oksigenisasi itu bisa terpenuhi. Tapi kalau enggak, segera dibawa, pastikan posisinya setengah duduk gitu ya, setengah duduk. Kemudian upayakan ya tetap awake, tetap sadar gitu ya, jangan sampai jatuh dalam kondisi yang tidak sadar. Itu aja Pak Denny. Oke, ini juga nyambung nih. Bagaimana dengan kasus orang kecelakaan yang dibawa ke IGD yang tidak kita ketahui ya identitas si pasien sama keluarganya, apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit? Ya, jadi untuk pasien yang tidak diketahui identitasnya, rumah sakit juga harus punya kebijakan sendiri. Jadi ada kebijakan khusus untuk pasien-pasien yang tidak ada identitas, itu ada kodenya sendiri. Jadi misalnya kalau pasien yang pertama perempuan mungkin jadi Tuan X gitu, atau Nyonya X gitu. Nanti kalau yang laki-laki Tuan Y. Nanti kalau ada lagi di periode yang sama juga tidak sadar, itu pakai identitas yang selanjutnya X1 atau X2. Jadi rumah sakit juga harus punya kebijakan untuk menentukan identitas pasien yang tidak punya identitas ini sampai diketahui identitasnya. Mungkin nanti nunggu dia sadar, atau ada ketemu dompetnya, KTP-nya apa seperti itu. Nah, itu harus ada proses identifikasi juga. Punya kebijakan khusus untuk itu. Oke, itu ya, jadi Bapak Ibu semua ya, terkait dengan pasien yang tidak ada identitasnya nanti ditandain khusus oleh rumah sakit untuk diberikan perawatan ya. Oke, bagaimana dengan misalkan pasien tersebut misalkan meninggal dunia, sampai dia meninggal pun tidak diketahui siapa keluarga ataupun identitas dari si orang yang kecelakaan tersebut. Apa yang dilakukan oleh rumah sakit terhadap korban itu, Bu? Tetap dilaporkan ke pihak dinas sosial biasanya.
Yang pasien tadi juga misalnya walaupun tidak meninggal juga dalam masa perawatan, tidak ada keluarganya, tetap kita laporkan ke dinas sosial. Jadi nanti dia jadi tanggungan negara kayak gitu, jadi pasien tanggungan negara. Kalau dia meninggal ya tetap prosedur seperti biasa, dan untuk identitasnya ya tetap kita laporkan ke dinas sosial. Nanti di situ diputuskan apakah memang di pemakaman atau ada hal yang lain yang ditetapkan bersama dengan pihak yang berwenang seperti itu. Oke, menarik sekali Bu Rami. Ini ada juga nih mengenai kompetensi di rumah sakit. Apakah STR itu menjadi kewajiban dari rumah sakit untuk menyediakan petugas-petugas yang harus punya STR? Nah, dia Pak Dodi ini dari Surabaya nih, STR untuk rumah sakit untuk petugas-petugasnya. STR itu profesi individu ya, kewajiban individu. Rumah sakit harus memastikan sebelum menerima pegawai itu punya STR kalau dia yang profesi. Jadi bukan dia bekerja kemudian rumah sakit memfasilitasi, enggak. Karena STR ini bukti legal dari suatu profesi itu bisa memberikan pelayanan. Kalau dia tidak punya STR berarti dia dianggap bukan profesi tersebut, walaupun dia lulus S1 nurse atau dia apa, tapi tidak punya STR, dia tidak boleh memberikan pelayanan langsung ke pasien ya. Tapi kalau dia misalnya mau menjadi administrasi, tidak apa-apa. Mau jadi kayak, tapi tidak boleh menyentuh pasien. Itu pun dia tidak boleh menyentuh pasien. Nah itu pun kalau di rumah sakit, ada lagi kelanjutannya lagi untuk memastikan dia punya STR, maka dia harus punya surat kewenangan klinis yang dikeluarkan dari direktur. Nanti di asesmen lagi dari asesor rumah sakit itu, setelah di asesmen memang kompetensinya itu dimintakan ke direktur untuk mengeluarkan SPKK, namanya surat penugasan klinik, surat penugasan kewenangan klinik dari petugas tersebut. Bisa saja nanti dia punya STR, dia punya kompetensi misalnya yang expert, misalnya merawat pasien dengan apa sekarang nih ECMO, misalnya yang paling ngetop ya zaman COVID ya. Tapi di rumah sakit tersebut tidak punya ECMO. Kayak gitu. Jadi kompetensi itu dia punya, tapi dari direktur rumah sakit tidak diberikan kewenangannya karena di rumah sakit itu nggak punya ECMO. Bisa jadi seperti itu. Atau dia sudah lama tidak merawat pasien, dia punya ECMO tapi sertifikat tahun sekian, sudah lama nggak dipraktekkan, di asesmen ulang di rumah sakit kayaknya sudah tidak bisa lagi, tidak kompeten lagi, rumah sakit juga boleh tidak memberikan kewenangan seperti itu. Tapi dengan STR yang umum sudah bisa. Jadi kesimpulannya setiap rumah sakit harus memastikan semua petugasnya harus memiliki STR bagi yang bersentuhan dengan pasien. Gitu ya, Bu ya. Nah, tapi ini pertanyaan dari Pak Dodi ini, Bang, ada beberapa rumah sakit yang masih banyak yang tidak mempunyai STR tapi tetap diberdayakan orang tersebut. Nah, kira-kira kebijakan dari organisasi atau dari internal ataupun dari pihak eksternal rumah sakit itu seperti apa? Menangani, atau dari pemerintah deh, masih ada rumah sakit yang tidak ada beberapa rumah sakit, oknum rumah sakit yang masih menggunakan petugas yang tidak memiliki STR. Itu nggak boleh, udah jelas itu kalau akreditasi nggak bisa terakreditasi rumah sakitnya, udah jelas, udah sesuai dengan hukum pelayanannya, aturan kebijakan pelayanannya nggak bisa. Rumah sakit itu bisa kena sanksi mungkin ya kalau ketahuan. Dan untuk individunya sendiri sangat beresiko sebenarnya. Kalau misalnya wallahu alam dia niatnya baik untuk membantu pasien, ketika terjadi insiden keselamatan pasien, ditelusurin lagi, yang bersangkutan tidak punya STR, maka akan tambah lagi kesalahannya. Dan rumah sakit itu yang paling menanggung kesalahannya rumah sakit. Kalau dia mempekerjakan pegawai yang tidak mempunyai STR, merawat pasien, kemudian pasiennya terjadi sesuatu, rumah sakit itu sangat rugi. Jadi rugi buat rumah sakitnya sendiri seperti itu apabila tidak memenuhi standar tersebut. Ya, berarti sama seperti kalau di K3 itu
seseorang dipekerjakan sebagai petugas K3 atau ahli K3, tapi ahli K3-nya belum memiliki sertifikat, SKP, dan lisensi. Tiba-tiba terjadi kecelakaan, diinvestigasi, ternyata orang K3-nya belum kompeten, gitu kan. Jadi langsung merusak branding atau image dari organisasi atau perusahaan itu. Itu efeknya ya, Bu ya. Itu sendiri. Iya. Lalu, ini ada pertanyaan juga nih, agak menggelitik juga nih pertanyaannya. Mungkin saya juga mengalami. Kenapa obat di rumah sakit itu tidak sama dengan yang ada di apotik? Apakah merek obatnya sama atau lebih mahal yang ada di rumah sakit? Nah, ini silakan dari Bu Rami ini yang sering kasih obat. Saya susah tuh jawabnya itu ya. Kenapa beda ya? Tapi yang jelas kalau rumah sakit kan sekarang kebijakannya Kementerian Kesehatan kita pakainya yang generik. Yang generik itu berarti isi obat yang terkandung dalam obat tersebut, bukan brand-brandnya kayak gitu, bukan nama dagang. Jadi mungkin obat-obatan di apotek itu yang isinya sama yang dari rumah sakit, tapi dengan merek dagang yang berbeda. Nah itu saya kurang paham ya regulasinya seperti apa kalau di luar pakai brand gitu. Tapi kalau di rumah sakit jelas, di rumah sakit itu harus menggunakan obat-obatan generik apabila memang ada. Tapi memang kalau misalnya penyakit tersebut harus diobati dengan obat tertentu yang generiknya itu tidak ada, tapi harus yang obat paten seperti itu ya, itu ada regulasinya tersendiri. Tapi yang penting kalau beli obat tuh lihat isinya apa. Kalau isinya sama aja, ya udah isinya itu kayak gitu kan. Nggak usah beli merek. Jadi rumah sakit pun juga berbeda ya, rumah sakit swasta sama rumah sakit pemerintah, perlakuan obatnya pun berbeda juga ya, gitu ya Bu Rami ya? Ya, kalau di Kementerian Kesehatan punya peraturan lah istilahnya ya, karena Kementerian Kesehatan punya, jadi dia punya peraturan untuk Fornas namanya, formulasi nasional obat-obatan. Jadi obat-obat itu yang disarankan dari kementerian dan dijamin efeknya sama untuk pengobatannya. Nah, kalau untuk di rumah sakit swasta saya kurang paham juga, takut salah juga. Ada mungkin ya tadi ada apalah, saya juga nggak paham, saya nggak bisa bicaranya ya. Tapi kalau untuk di rumah sakit yang punya kementerian udah pasti harus mengikuti aturan. Iya, kayak saya aja lah ya, kalau misalkan beli obat, mereknya paracetamol dengan merek obat Panadol gitu ya. Padahal sama-sama isinya tuh paracetamol gitu kan. Kadang, wah ini kayaknya Panadol lebih oke nih. Oleh Panadol dikasih warna merah, biru, padahal isinya sama. Cuman komposisinya aja yang dibeda-bedain. Ada 500 mg, 250 mg gitu kan ya. Namanya juga dibeda-bedain kan. Untuk flu berat, flu ringan, flu apa gitu kan. Sebenarnya akal-akalan untuk marketing aja sebenarnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua yang paham mengenai obat-obatan, apalagi berstatus apoteker, pasti senyum-senyum aja dengan brand-brand kayak gitu ya, Bu Romi ya. Iya. Oke, satu lagi pertanyaan dari Pak Alex Moraldos. Silakan Pak Alex, satu lagi. Ini juga tadi bertanya terus nih Pak Alex nih ngomongin soal eksiden ya. Servis. Silakan Pak Alex dari Medan ya. Halo Pak Alex, silakan berbicara. Selamat sore, Pak. Boleh. Bu, dari mana Pak? Ya. Saya Alex Moraldos, Pak. Saya posisinya domisili di Dumai. Bekerja di TRV APP Sinarmas. Ya. Saya baru pertama kali mengikuti seminar ini, Pak. Jadi mohon maaf kalau saya sedikit menyimpang dari topik pembicaraan webinar sore ini, Pak. Bu. Ya, tentang apa? Ini Bu, kalau bagaimana cara menangani rumah sakit atau puskesmas nih yang lamban menservis pasiennya Pak sama Bu gitu. Seperti baru-baru inilah saya dengar dari berita tuh di Medan sana kan, di rumah sakit Dairi Medan Sidikalang sana karena gini gitu Pak. Itu bagaimana ya Pak ya penanganannya gitu Pak? Yang lamban gitu rumah sakit atau puskesmas gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Alex. Ini juga banyak juga pertanyaan-pertanyaan kalau sudah PNS, kalau sudah kerja di mana, ketika penempatan di puskesmas di mana, jadi semena kayak gitu.
lambatnya penanganan, gimana Bu Rami? Jadi setiap rumah sakit punya alur layanan ya, namanya alur layanan dan standar respon time. Jadi respon time setiap layanan itu ada, misalnya di IGD. Di IGD itu respon time-nya berapa menit dalam screening, dalam triase. Nah, di triase itu mungkin 5 menit. Tapi untuk di P2 IGD-nya sampai dia ke dalam, mungkin standar respon time-nya 8 jam. Seperti itu. Jadi, lama tidak lamanya dibandingkan dengan standar respon time yang ditetapkan. Seperti itu. Jadi, kalau memang dia respon time-nya lebih dari respon time-nya pelaksanaannya lebih dari respon time yang ditentukan, berarti mutu layanannya nggak bagus dan itu masuk di laporan. Dan kita setiap rumah sakit punya laporan seperti itu. Jadi misalnya pasien si A masuk jam 8 tapi sampai jam sekian belum ditata laksana. Nah, itu masuk di laporan mutu. Berarti respon time-nya tidak bagus kayak gitu. Nah, kemudian juga yang seperti rawat jalan juga seperti itu. Dia datang jam sekian, kemudian dokter dia datang jam sekian, layanan jam sekian, itu tercatat. Kalau memang respon time-nya lebih, berarti mutu layanan kita nggak bagus di rumah sakit tersebut, di rumah sakit kita itu. Dan itu menjadi evaluasi buat kita. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi masing-masing rumah sakit atau puskesmas memiliki sistem prosedur pelayanan terhadap pasien dan ada target-target seperti di sistem manajemen mutu itu kan ISO 9001 itu kan ada kepuasan pelanggan, salah satunya adalah melakukan respon terhadap pasien berapa menit gitu kan ya, sama kayak di bank juga kan. Saya pernah masuk Bank Permata itu dia harus melayani 3 menit katanya setiap customer harus selesai. Nah, mungkin di masing-masing rumah sakit atau puskes punya sistem seperti itu. Pertanyaannya berjalan atau tidak. Nah, itu nanti harus dievaluasi melalui akreditasi SNARS atau akreditasi apa atau audit apa sehingga pelayanannya lebih maksimal lagi. Seperti itu ya, Pak. Bu. Oke, satu lagi pertanyaan ini. Sebelum kita tutup nih dari Pak Hasta Pristiawan nih nanyain dari tadi nih ada 3 pertanyaan. Pertanyaannya mirip-mirip mengenai apa yang harus dilakukan jika terjadi insiden seperti investigasinya seperti apa, apakah 5W1H atau seperti apa nih, Bu? Kecelakaan di rumah sakit. Kalau untuk auditnya ya namanya audit insiden keselamatan pasien. Jadi kita harus ada grading lagi sama kayak manajemen resiko ya di di tempat-tempat yang lain juga. Kalau ada insiden itu segera dilaporkan dalam 1 kali 24 jam, sifatnya konfidensial, siapa yang melaporkan, kemudian diinvestigasi, diwawancara semua yang terlibat itu segera mungkin, kemudian dicari RCA-nya, root cause analisisnya untuk mencari akar masalahnya seperti apa. Kemudian ya itu ditindaklanjuti apakah memang sesuai dengan penyebabnya kesalahan manusia, kesalahan prosedur, atau kesalahan-kesalahan yang lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi, itu yang dibuat penanaannya untuk perbaikan. Seperti itu, Pak. Oke, jadi kalau terjadi kecelakaan di rumah sakit, yang pasti pihak rumah sakit, manajemen rumah sakit segera membentuk yang namanya tim investigasi kecelakaan, yang di dalam tim investigasi tersebut terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi untuk investigasi sesuai dengan kecelakaannya, seperti itu ya Bu ya. Misalkan dia jatuh dari yang terlibat, semua yang terlibat. Termasuk semua yang terlibat pada terjaga saat itu atau langsung bersentuhan dengan si pasien. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi tidak semerta-merta kalau terjadi kecelakaan orang K3 rumah sakit atau petugas K3 rumah sakit atau perawatnya langsung disalahkan. Tapi wajib ada investigasi terlebih dahulu. Oke, silakan Pak Arief, kita closing. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu dia tadi webinar kita pada siang hari ini mengenai pengetahuan dasar keselamatan pasien di rumah sakit. Dan sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari Ibu Rahmi selaku pembicara kita pada siang hari ini. Pada Ibu Rahmi boleh diberikan closing statement-nya terlebih dahulu. Oke, seperti yang saya sampaikan ya, bahwa keselamatan pasien ini harus menjadi suatu sistem yang dibangun bersama,
di setiap rumah sakit sehingga kita bisa mencegah terjadinya insiden, meminimalkan resiko kayak gitu ya. Dan siapa yang bertanggung jawab ya kita semua gitu. Jadi semua harus terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Rumah sakit juga bertanggung jawab dengan sistem yang ada dan dibuktikan dengan akreditasi seperti itu. Demikian Pak Arif yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Rahmi dan terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir pada acara webinar kali ini. Sebelum saya closing, saya mau kasih tahu informasi penting juga. Saya ulangi kembali untuk pemesanan e-certificate. Nah, ini dia sekali lagi saya informasikan. Buat Bapak Ibu semuanya yang sudah daftar melalui aplikasi dan klik proses pemesanan hingga sampai selesai, jangan lupa untuk mendaftar sekali lagi dengan cara mengklik info pendaftaran, lalu nanti ada muncul link yang ada di sini. Dan itu diklik juga, isi data-data Bapak Ibu semuanya, dan ini akan mendapatkan link Zoom webinar yang akan dikirimkan otomatis melalui email Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau hanya melakukan pemesanan melalui aplikasi, itu hanya untuk memesan sertifikat. Untuk mendapatkan link Zoom-nya, Bapak Ibu bisa pilih ke info pendaftaran dan klik linknya. Jadi daftarnya 2 kali ya, jangan sekali. Baik, itu dia. Mungkin ada info nanti Sabtu depan kita ada materi tentang apa? Oke, untuk Sabtu depan kita akan bahas lagi di setiap Sabtu mengenai pengetahuan dasar K3 pertambangan beserta kompetensi yang dibutuhkan dalam karir. Masih sama di jam 13.00 sampai 15.00. Jadi pastikan hadir. Jadi Bapak Ibu semua, Sabtu depan kita materi tentang K3 pertambangan. Jadi teman-teman semua yang ingin kerja di tambang, materinya sangat bagus sekali dengan praktisi yang memang sudah bertahun-tahun di sektor pertambangan. Infokan ke temannya, link webinar secara cepat ada di grup Telegram. Ya, silakan masuk ke grup Telegram, boleh diinfo lagi link Telegramnya. Jadi Bapak Ibu semua pastikan join-nya 2 ya. Pertama, daftar lewat Zoom, tadi ada linknya di Telegram boleh, lewat di Mika Pro boleh. Lalu lakukan pemesanan melalui Mika Pro, dan yang terakhir hadir di webinar dan daftar absen ya. Absennya harus diisi, jadi 3 kali proses itu baru dapat e-sertifikat secara gratis. Insya Allah paling cepat 1 kali 24 jam sertifikat akan tertera di Mika Pro. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny, terima kasih Bu Rahmi atas pemaparannya, dan terima kasih juga Bapak Ibu semuanya sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, dan jangan lupa tetap lakukan prokes dan agar kita bisa selalu sehat dan juga melindungi keluarga kita. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Arif Purwadana. Saya Denny. Dan pembicara kita Ibu Rahmi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di hari Sabtu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Romi, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di kolega. Ketemu lagi nanti di hari Sabtu.